Bab 271-10 tahun menuju formasi jiwa. Orang pertama yang dibunuh Wang Lin adalah tuannya, Sun Dazu. Saat tangannya bergerak, serutan kayu jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian, momen kematian Sun Dazu, ekspresi ketakutan dan putus asa, tertangkap dengan sempurna dalam ukiran itu. Hati Wang Lin benar-benar tenang saat dia menatap ukiran Sun Dazu. Jika Sun Dazu tidak begitu rakus pada labu Wang Lin, maka dia tidak akan mati. Itu adalah karma. Di mana ada kehidupan, di situ juga ada kematian. Ukiran kedua adalah seorang pria paruh baya. Mata orang ini mengandung sedikit darah, bibirnya sangat tipis, dan wajahnya terlihat sangat kejam. Pada titik ini, ada pedang terbang di tangannya. Pedang ini terlihat sangat tajam. Niat membunuh bocor dari ukiran ini. Dia adalah guru Zhang Hu dan orang tua murid Jimo, orang kedua yang dibunuh Wang Lin. Hari itu, orang itu memutuskan untuk membunuh Wang Lin, tetapi menjadi orang kedua yang pernah dibunuh Wang Lin. Setelah melihat ukiran kayu itu, dia meletakkannya ke samping dan mengambil sepotong kayu lagi. Yang ketiga adalah seorang pria muda. Itu adalah Teng Li, yang memburu Wang Lin saat itu. Berpikir tentang Teng Li, hati Wang Lin berdesir, tetapi segera menjadi tenang sekali lagi. Adegan pertarungannya dengan Teng Li bergema di kepalanya. Setelah sekian lama, jari kanannya berubah menjadi pisau dan dia mengerjakan kayu itu. Setengah jam kemudian, ukiran Teng Li selesai. Orang ini terlihat sangat tampan, tetapi ada ekspresi sangat bangga di wajahnya. Tangan kanannya membentuk segel, tatapannya gelap, menyembunyikan rasa keserakahan yang dalam, dan ujung mulutnya menyembunyikan senyuman tipis. Tapi senyuman ini adalah sesuatu dari masa lalu dan telah hilang dalam sejarah. Seiring dengan senyuman, seluruh garis keturunan keluarga Teng juga hilang. Satu persatu ukiran kayu diselesaikan oleh Wang Lin dan ditempatkan ke samping. Lambat laun, tanah ditutupi ukiran kayu. Niat membunuh di ruangan itu secara bertahap menjadi lebih padat. Setiap kali ukiran selesai, ruangan akan menjadi lebih penuh. Jika seorang pembudidaya lewat, mereka akan melihat dengan jelas bahwa selain salju, ada juga lapisan es di atas atap Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak peduli sama sekali. Dia terserap dalam ingatannya saat dia mengukir setiap orang yang telah dia bunuh. Perlahan-lahan, Wang Lin lupa bahwa dia sedang mengukir dan menyelam jauh ke dalam ingatannya. 400 tahun kenangan muncul di benaknya dan dia menyaksikan semuanya seolah-olah itu milik orang lain. Dari anak laki-laki di awal, untuk pemuda di Hang Yue Sekte, untuk tidak cukup berbakat, untuk menemukan surga yang menentang manik, ke situ Nan mengajarinya, ke Hang Yue Sekte yang diusir dari gunung mereka. Kemudian dia meninggalkan Sekte Hang Yue dan berkultivasi sendiri. Setelah itu, dia menemukan Zhang Hu, membunuh Tuan Zhang Hu, dan memasuki kota keluarga Teng, tapi Teng Li tiba-tiba muncul. Karena itu, dia berpisah dengan Zhang Hu. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah Zhang Hu hidup atau terbunuh. Teng Li, yang memburunya, akhirnya mati oleh tangannya dan dengan demikian memulai jalan konflik. Sekte mayat, lalu lembah Jueming, dan momen yang benar-benar mengubah hidupnya. Kematian orang tuanya. Senyuman Teng Huayuan, tubuhnya dihancurkan, dan si Tunan membantu jiwanya melarikan diri ke medan pertempuran asing. Ini menyebabkan 400 tahun pembunuhan. Untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sehingga dia bisa kembali dan membalas dendam, dia menjadi orang yang tidak berperasaan, dan berdarah dingin. Hou Fen, Lautan Iblis, dan Tanah Dewa Kuno. Pemandangan dari semua tempat ini melintas di depan matanya. 10.000 perintah pembunuhan iblis. Selain pembantaian keluarga Teng, itu adalah waktu yang paling banyak dia bunuh. Adapun di dalam Tanah Dewa Kuno, kenangan Wang Lin tentang Bungkuk Meng dan mereka sangat dalam dan sulit untuk dilupakan. Bertahun-tahun di dalam Tanah Dewa Kuno merupakan perubahan besar baginya. Baik tubuh dan pikirannya mengalami perubahan besar. Ada juga banyak bahaya di dalamnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak akan bisa keluar. Segera setelah itu, dia membentuk jiwa baru lahir di Chu dan sekali lagi bertemu Li Muwan. Setelah dia berhasil mencapai tahap jiwa baru lahir, dia akhirnya bisa memulai balas dendamnya. Siapapun dengan garis keturunan keluarga Teng di dalam Zhao meninggal di tangan Wang Lin, menyelesaikan dendam ini. Tangan Wang Lin masih belum berhenti bergerak saat dia mengukir orang-orang dalam ingatannya. Tangannya bergerak semakin cepat sampai Anda hanya bisa melihat kabur.
Gambar-gambar itu muncul di benaknya semakin cepat. Secara bertahap, dia melihat 30 tahun yang dia habiskan berubah menjadi manusia. Kelahiran dan kematian, pemandangan kehidupan perlahan-lahan tertanam dalam pikiran Wang Lin. Belakangan, dia tidak lagi memiliki kenangan di benaknya. Hanya ada dua kata sekarang. Hidup dan kematian. Hidup dan mati, perubahan yang terjadi di reinkarnasi surga. Wang Lin memahami arti kematian dalam 400 tahun pembunuhannya, dan dalam 30 tahun berubah menjadi manusia, dia mulai memahami kehidupan. Meskipun dia gagal ketika mencoba memahami siklus reinkarnasi surga sebelumnya, hal itu meninggalkan kesan yang dalam padanya. Seolah-olah dia telah menyodok selembar kertas dan itu memungkinkan dia untuk mendapatkan wawasan ini. Tetapi wawasan tidak berarti pemahaman. Hanya dapat dikatakan bahwa kondisi pikiran Wang Lin telah mencapai titik di mana dia dapat mengendalikan kultivasinya. Ada satu ungkapan yang banyak diucapkan di dunia kultivasi kuno. Apa yang Anda lihat sebagai gunung, adalah gunung, dan apa yang Anda lihat sebagai air, adalah air. Wang Lin saat ini berada di tahap ini. Ketika dia membuka matanya, ada ukiran yang tak terhitung jumlahnya di dalam tokonya. Ada cahaya jahat di mata Wang Lin. Cahaya ini sangat mirip dengan Tasen dari tanah dewa kuno. Dia dengan tenang melihat semua ukiran di depannya dan perlahan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, semua ukiran kayu mulai bergetar dan berkumpul menuju tangannya. Berangsur-angsur, semakin banyak ukiran terbang ke arahnya, tetapi pada saat ini, pusaran hitam muncul di antara kedua tangannya. Meskipun ukiran kayunya masuk satu persatu, ukuran pusaran hitam tidak berubah sama sekali. Satu persatu ukiran kayu itu terbang ke pusaran hitam. Setelah yang terakhir masuk, Wang Lin dengan tenang menatap pusaran hitam. Pada saat ini, tas pegangan di pinggangnya terbuka dan 3 bola niat membunuh terbang keluar. 3 bola niat membunuh memasuki pusaran hitam. Ketika yang terakhir masuk, mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius dan tangannya mulai bergerak. Pusaran hitam dengan cepat berubah bentuk di bawah kendali Wang Lin. Akhirnya, itu berubah menjadi persegi dan secara bertahap menjadi padat. Perlahan, pusaran hitam menghilang dan cap hitam muncul di depan Wang Lin. Perangko itu seukuran telapak tangan Wang Lin dan ada ukiran seseorang di atasnya, tetapi orang ini tidak memiliki wajah atau ciri, hanya sosok. Cap hitam ini berisi 400 tahun pembunuhan Wang Lin. Itu adalah bentuk fisik kematian. Tangan kanan Wang Lin menekan di atas stempel hitam itu. Rasa tenggelam dalam darah tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan cap itu secara bertahap memasuki jiwa yang baru lahir. Wang Lin merenung sejenak sambil melihat toko yang telah dia tinggali selama 30 tahun dengan ekspresi berlama-lama. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam toko menghilang. Kemudian dia membuka pintu toko dan berjalan menuju malam bersalju. Wang Lin perlahan berjalan di jalan saat badai salju semakin parah. Sosoknya ketika dia keluar dari toko masih seperti seorang lelaki tua di penghujung hari-harinya, tetapi saat dia berjalan menuju ujung jalan, punggungnya berangsur-angsur tegak. Kerutan di wajahnya perlahan menghilang, dan pada saat dia tiba di ujung jalan, dia telah berhasil berubah dari manusia menjadi seorang kultivator. Meskipun dia belum mencapai tahap formasi jiwa, dia bahkan lebih dekat dengannya sekarang. Setelah mempelajari domain hidup dan mati dan memahami langit, tubuh Wang Lin memiliki keinginan kuat untuk terbang. Seolah-olah ada kekuatan misterius di langit yang menariknya ke sana. Perasaan ini berarti bahwa dia akan mencapai tahap formasi jiwa. Dia sekarang tidak perlu mencari domain atau memahami langit, dia hanya perlu menemukan tempat untuk diam-diam pergi ke budidaya pintu tertutup selama 10 tahun dan dia akan dapat mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin berdiri di ujung jalan dan dengan hati-hati melihat ke jalan yang kosong. Dia telah tinggal di jalan tua ini selama lebih dari 30 tahun. Dia mengukir setiap detail, bahkan setiap helai rumput, dari jalan ini ke dalam pikirannya. Sedikit kesedihan muncul di hatinya. Setelah lama mencari, dia mengingat pemandangan ini. Dia menghela nafas dan menghilang di malam hari. Di kota 10.000 km ke utara, ada banyak sekali manusia. Ada rumah-rumah sederhana yang tersebar di seluruh area dan di dalamnya tinggal banyak orang. Mereka semua dibawa ke sini untuk membantu membersihkan salju. Dan Niu tinggal di dalam salah satu rumah ini. Ada 30 orang lagi yang tinggal di dalam rumah bersamanya, membuat rumah yang sudah tidak terlalu besar itu terasa sesak. Dan Niu menatap langit-langit tanpa jiwa.
Dia merindukan putranya, istrinya, dan yang terpenting, Wang Lin. Semuanya lenyap di hadapan salju ini. Sebelum salju turun, dia adalah seseorang yang memiliki waktu luang dan penjaga toko yang memiliki beberapa orang yang bekerja di bawahnya. Putranya memasuki sekte abadi dan menjadi abadi. Di jalan itu, dia bisa dikatakan melakukannya dengan sangat baik. Dia dan istrinya selalu saling mencintai. Hidup dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bahkan bermaksud untuk menghentikan Paman Wang dari mengukir dalam beberapa tahun dan melayaninya selama beberapa tahun terakhir hidupnya. Dalam pikirannya, kematian orang tuanya membuatnya berpikir tentang Paman Wang, yang menyaksikannya tumbuh, sebagai sesepuh sendiri. Tapi salju ini mengubah segalanya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan istrinya sekarang. Ketika dia mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa bahkan wanita dibawa ke salju, dia sangat gugup. Tubuh istrinya tidak pernah sebaik itu. Bisakah tubuhnya menahan dinginnya salju? Bab 272 Zhang Daniu. Setiap kali dia melihat seseorang mati kedinginan, rasa sakit yang akan dia rasakan adalah jika seseorang menusuk jantungnya. Bukan karena dia peduli pada mereka, tetapi karena rasa takut dan khawatir pada istrinya muncul tepat waktu. Dia khawatir istrinya akan meninggalkannya jika dia tidak tahan dengan kondisi yang keras ini. Selain istrinya, dia juga mengkhawatirkan Wang Lin. Dalam benaknya, Paman Wang sudah tua. Akankah tubuhnya baik-baik saja dalam cuaca dingin ini? Dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia tidak ingin Paman Wang meninggalkannya juga. Putra Daniu, Cheng Xiaoniu, baru saja bergabung dengan Sekte Awan Putih dan baru berada di tahap kondensasi Qi. Meskipun statusnya jauh lebih tinggi dari manusia, dengan levelnya, dia tidak berguna dalam perang ini. Akibatnya, meskipun dia mencoba mencari orang tuanya, aliansi empat sekte terlalu besar. Hampir semua manusia telah dipindahkan untuk membersihkan salju dan tersebar di seluruh negeri. Kecuali dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tidak ada cara baginya untuk menemukan orang tuanya. Daniu lupa sudah berapa lama salju ini turun. Setiap hari, dia akan bangun untuk menemukan seseorang di dekatnya membeku sampai mati. Di saat yang sama, dia juga menyadari kekuatan misterius dari ukiran kecil di lehernya. Setiap kali dia merasa kedinginan, kehangatan akan datang dari ukiran dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli seberapa dinginnya, dia bisa dengan aman melewatinya. Setelah menyadari kekuatan ukiran itu, Daniu tiba-tiba merasa seperti dia tidak mengenal Wang Lin lagi, seolah dia belum pernah melihat lelaki tua itu. Namun karena adanya ukiran kayu tersebut, ia merasa lebih santai dengan istrinya. Selama istrinya tidak menghilangkan ukiran kayu itu, dia juga tidak akan mati beku. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melihat salju yang tak berujung dan hatinya mulai putus asa lagi. Salju di langit berkurang, tapi masih terus turun tanpa henti. Selama hari-hari ini, banyak manusia yang diam-diam melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri ke negara terdekat. Bahkan jika mereka harus menyerahkan segalanya, setidaknya mereka masih memiliki harapan. Dikatakan bahwa negara tetangga tidak memiliki awan. Itu seperti musim semi biasa di negara-negara itu. Semuanya normal dan matahari bersinar. Di pagi hari, Daniu adalah orang pertama yang bangun. Dia bangun dari tempat tidurnya. Di belakangnya tidur putra kedua seorang penjaga toko dari jalan yang sama dengannya. Pemuda ini adalah seorang pekerja keras yang sering bekerja sama dengan Daniu. Dia adalah anak yang sederhana. Daniu mendorongnya, tapi dia tiba-tiba membeku. Dia meletakkan tangannya di atas hidung bocah itu dan tersenyum pahit. Dia sudah mati, bisiknya. Ketika dia mendorong bocah itu, dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dua aliran air mata keluar dari mata Daniu dan seorang pria berusia 40 tahun mulai menangis. Dia merindukan rumahnya, merindukan istrinya, merindukan putranya, merindukan Paman Wang, merindukan tokonya, dan merindukan kehangatan rumahnya. Pada titik ini, seseorang berdiri dan menatap Daniu. Kemudian dia segera menyadari bahwa sepanjang malam, 5 orang mati beku di ruangan ini. Semua orang mulai merenung. Setelah sekian lama, teriakan datang dari luar rumah, semuanya, keluar, sekarang. Jika ada yang melakukan kesalahan, mereka akan dilempar ke salju hingga mati membeku. Petik 2. Seseorang menghela nafas dan semua orang perlahan keluar. Mata mereka semua tidak fokus dan wajah mereka kuning.
Beberapa bulan terakhir ini membersihkan salju telah benar-benar merugikan mereka. Pada awalnya, ada cukup makanan, tetapi sekarang jumlahnya semakin sedikit. Itu adalah titik di mana mereka tidak bisa lagi melanjutkan kerja. Dan Niu masih menangis di tanah. Seorang pria parubaya yang sangat bersahabat dengannya menariknya dan berkata, "Dan Niu, ayo pergi. Selama kita hidup, masih ada harapan." Petik 2. Dan Niu ditarik olehnya. Dia memandang anak laki-laki yang terbaring di sana tanpa bergerak dan air mata mengalir lagi. Setelah dia meninggalkan ruangan, angin dingin menerpa dia, membuatnya menggigil, tetapi kehangatan segera datang dari ukiran kecil di lehernya. Dia mengusap dadanya dan melihat orang-orang yang berjalan keluar dari pintu. Dia mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Dia akan mencari istrinya dan meninggalkan negara ini. Setelah salju ini selesai, dia akan kembali. Larut malam, ketika semua orang telah tertidur, dia diam-diam meninggalkan rumah. Angin dingin membuatnya menggigil, tapi dia tetap pergi ke salju. Ada pasukan manusia yang mengelilingi daerah itu, tetapi mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan orang-orang yang melarikan diri. Di daerah ini, setidaknya mereka bisa hidup. Jika mereka pergi, kemungkinan besar mereka akan mati. Mereka menghentikan orang pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, mereka menyerah. Lagi pula, jika seseorang ingin mati, Anda tidak bisa menghentikannya. Dan Niu perlahan-lahan berjalan kaki melewati salju dalam kegelapan. Dunia itu besar, tapi dia merasa tidak ada tempat di mana dia berasal. Angin semakin kencang saat larut malam. Dia tiba-tiba berhenti saat dia menemukan sesuatu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa yang membuatnya tersandung adalah tubuh. Tubuh ini telah mati belum lama ini, jadi hanya ditutupi oleh lapisan tipis salju. Ketika Dan Niu jatuh, wajahnya sangat dekat dengan wajah mayat. Nafasnya bahkan hinggap di wajah tubuh itu. Setelah terkejut beberapa saat, dia berteriak dan mundur. Namun, saat dia mundur, dia tersandung lagi. Dia merasa kedinginan saat dia melihat sekeliling dan melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan Niu adalah manusia. Kerinduannya pada istri dan putranya, kematian anak itu, dan semua mayat menyebabkan dia hancur. Dia berjongkok di salju dan mulai menangis. Setelah sekian lama, Dan Niu tiba-tiba merasakan tubuhnya menghangat saat tangan hangat menepuk kepalanya. Dan Niu, jangan takut. Dan Niu menoleh dan melihat pemuda yang muncul di belakangnya. Pemuda ini terlihat jauh lebih muda darinya, tetapi mata pemuda itu memancarkan cahaya kuno. Dan Niu tidak asing dengan orang ini. Faktanya, Paman Wang yang dia rindukan. Tapi penampilan orang ini saat ini benar-benar berbeda dari orang tua yang dia kenal. Dan Niu memandang Wang Lin dan tiba-tiba teringat pertama kali dia membuka pintu toko Wang Lin dan melihat wajahnya. Wang Lin sejak saat itu tampak persis seperti yang sekarang. Paman Wang, bisik Dan Niu. Dia merenung sejenak. Dia merasa seperti paman yang melihatnya tumbuh bukanlah orang normal. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, kamu abadi. Wang Lin melihat sekeliling. Akhirnya, dia menatap Dan Niu, mengangguk, dan tersenyum. Tidak masalah. Paman Wang ada di sini, jadi tidak perlu takut. Mari kita pergi mencari istrimu. Petik 2. Dan Niu merasa seperti sedang bermimpi. Dalam benaknya, gambaran yang dia asosiasikan dengan Wang Lin dengan cepat berubah antara pria tua dan pria muda. Ekspresinya tidak tenang. Bahkan sedikit kepanikan terlihat. Wang Lin menghela nafas dan mengarahkan jarinya ke kepala Dan Niu. Dan Niu merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk tidur, lalu dia tertidur. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Cahaya lembut mengelilingi Dan Niu dan Wang Lin terbang bersamanya. 30.000 kilometer jauhnya, di rumah lain yang dipenuhi manusia yang membersihkan salju, Wang Lin menemukan istri Dan Niu. Ketika Wang Lin memberi mereka ukiran itu, dia meninggalkan sepotong rasa ilahi di dalamnya sehingga dia bisa menyelamatkan mereka di saat bahaya. Hubungan ini adalah benih yang dia tanam dengan Dan Niu selama 30 tahun, dan dia harus menyimpannya untuk memanen buahnya. Wang Lin dengan cepat bergerak sambil membawa pasangan itu dan tiba di perbatasan. Ada dua lampu layar menghalangi jalan. Satu dari aliansi 4 sekte dan satu dari sisi lain. Wang Lin meletakkan pasangan itu dan meletakkan tangannya di atas lampu. Energi spiritualnya disuntikkan ke layar lampu dan terowongan yang bisa dilewati orang terbuka. Wang Lin menghela nafas. Dia mengarahkan tangannya ke kepala pasangan itu. Setelah meninggalkan paket kecil, dia berbalik dan menghilang.
Setelah beberapa saat, Daniu membuka matanya. Dia merasa seperti baru saja melihat mimpi pamannya, Wang. Gambar Paman Wangnya entah kenapa berubah menjadi sama dengan Paman Wang yang dia kenal ketika dia masih kecil. Dia menghela nafas, lalu tiba-tiba melihat wanita di sebelahnya dan menjerit. Dia dengan cepat bergerak dan mengguncangnya. Wanita itu bangun dan juga menatap Daniu. Setelah beberapa saat, keduanya berpelukan dan mulai menangis. Istri Daniu bertanya setelah menangis beberapa saat, Daniu, kenapa aku di sini? Saya ingat ketika saya tertidur, saya masih di dalam rumah. Petik 2. Daniu merenung sejenak dan melihat ke langit. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa yang terjadi bukanlah mimpi. Itu adalah kenyataan. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memeluk istrinya sebelum mengarahkan pandangannya ke terowongan dan bungkusan di tanah. Setelah membuka bungkusan itu, dia menemukan banyak emas. Dia dan istrinya bersujud ke arah ibu kota sambil berbisik, Paman Wang, terima kasih. Dia mengambil bungkusan itu dan menyeret istrinya melewati terowongan. Tak lama setelah Daniu meninggalkan aliansi empat sekte, Wang Lin muncul di tempat mereka bersujud. Saat dia melihat sosok Daniu dan istrinya yang menghilang, matanya berair. Dengan akal ilahi, dia sudah menyadari bahwa ada kota kecil tidak jauh dari sini. Mereka hanya perlu mengikuti jalan resmi untuk menuju ke sana. Daniu menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bahkan sampai saat dia meninggal, dia tidak bisa melupakan Paman Wang, yang melihatnya tumbuh dewasa. Hanya saja, dia tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu Wang Lin lagi. Bab 273 Sue Yu turun. Wang Lin berdiri di tempat untuk waktu yang lama saat dia melihat Daniu dan istrinya pergi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Daniu masih anak-anak, tetapi dalam pandangan kosong, dia sudah paruh baya. Sama seperti domain hidup dan mati, sulit bagi hal-hal di dunia ini untuk lolos dari hidup dan mati. Wang Lin tersenyum saat dia menunjuk ke layar cahaya lagi. Dengan sekejap, terowongan di layar lampu ditutup. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan aliansi empat sekte karena dia masih memiliki satu tujuan lagi yang belum dia capai. Itu untuk mendapatkan kaldron hujan. Kaldron hujan ini adalah bencana bagi aliansi empat sekte, tetapi juga harta karun karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh para pembudidaya formasi jiwa untuk dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi Wang Lin, kaldron hujan ini adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk masa depannya. Wang Lin dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitarnya tidak sebersih sebelumnya. Seolah-olah energi spiritual itu dipenuhi dengan kotoran. Bukan karena ada perubahan pada energi spiritual dalam beberapa tahun terakhir, tetapi karena tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat, dia dapat mendeteksi masalah ini. Energi spiritual ini tidak berbahaya bagi pembudidaya di bawah tahap pembentukan jiwa karena mereka tidak dapat memperhatikan kotoran yang dikandungnya. Tetapi setelah seseorang mencapai tahap formasi jiwa dan ingin melangkah lebih jauh, energi spiritual ini mematikan. Adapun spirit water from the heaven Deving Bed, mungkin karena kelima elemennya belum lengkap, tapi kemurniannya masih agak kurang. Namun, kelima elemen tersebut terlalu sulit untuk diperoleh. Selain dari elemen air, dia akan membutuhkan binatang buas seperti yang dia dapatkan untuk elemen api untuk mengisi salah satunya. Beberapa elemen lain yang hilang juga membutuhkan jiwa binatang buas yang cocok, itulah sebabnya Wang Lin tidak berhasil mengisinya dalam 400 tahun terakhir. Wang Lin harus memasuki pintu surgawi untuk mendapatkan ki surgawi, jadi dia mengarahkan pandangannya ke kaldron hujan. Saat ini jelas bukan waktu yang tepat untuk mencoba mengambil kaldron hujan. Waktu yang tepat adalah ketika invasi Sueyu dimulai. Memikirkan hal ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan ketenangan saat dia menemukan gunung salju besar dan tenggelam ke dalamnya. Saat tubuhnya tenggelam ke dalam salju, dia mengeluarkan bendera larangannya dan mengelilingi dirinya sendiri. Wang Lin segera menghilang di dalam gunung salju. Wang Lin tidak tahu kapan Sueyu akan datang, jadi dia harus bergegas dan mempersiapkan diri untuk mencapai tahap formasi jiwa untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan kaldron hujan. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Itu baik karena formasi di langit berpengaruh atau pembudidaya Sueyu akan segera tiba, tetapi salju secara bertahap berkurang. Seluruh aliansi empat sekte tertutup salju. Dalam 1 tahun terakhir ini, sejumlah besar manusia telah meninggal.
Meskipun mayat tidak terlihat jelas, setiap langkah dipenuhi salju dan mayat. Dunia fana aliansi empat sekte telah berubah menjadi kuburan. Sebenarnya, aliansi empat sekte telah terpecah menjadi dua faksi. Yang satu ingin bersembunyi dan menunggu semuanya sementara yang lain ingin bertarung sampai akhir. Bagaimanapun, Sueyu adalah negara budidaya peringkat 4 juga. Suatu hari, aura dingin dalam jumlah besar keluar dari celah di langit, dan seorang gadis berjalan keluar dari salah satu celah di tengah aliansi empat sekte. Gadis ini mengenakan gaun putih seperti Ratu Es. Dia tidak cantik, tapi rasa dingin di wajahnya tampak lebih dingin dari semua salju. Dia berjalan keluar dari celah, lalu melihat ke tanah sebelum mengangkat tangan kanannya dan dengan santai menunjuk ke langit. Tiba-tiba, celah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan dengan cepat meluas. Gelombang suara retak, seperti cermin pecah, dengan cepat menyebar ke seluruh aliansi empat sekte. Pada saat yang sama, formasi yang menghalangi salju pecah berkeping-keping dan jatuh ke empat penjuru aliansi empat sekte. Tak lama setelah itu, banyak pembudidaya yang mengenakan jubah putih keluar dari celah. Ada satu kesamaan di antara mereka semua. Wajah mereka yang dingin. Rasa dingin itu menyebar ke setiap sudut aliansi empat sekte. Gelombang niat membunuh menutupi aliansi empat sekte. Pada saat yang sama, tidak ada pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi empat sekte yang muncul, memungkinkan semua pembudidaya Sueyue keluar satu per satu. Perlahan, semakin banyak pembudidaya Sueyu muncul. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan mereka semua tertuju pada gadis berpakaian putih itu. Bahkan orang yang jauh menatap gadis itu. Mata gadis itu dingin saat dia menunjuk ke tanah. Tindakan sederhana ini menyebabkan semua pembudidaya dari Sueyu turun dari langit sebagai seberkas cahaya putih. Begitu beberapa orang pindah, itu menyebabkan reaksi berantai. Semua pembudidaya Sueyu turun. Tapi saat mereka turun dari langit, empat sinar cahaya melesat ke langit dari barat, selatan, timur, dan utara. Pilar cahaya cian, merah, ungu, dan putih yang terlihat seperti bisa menahan langit muncul. Di atas pilar, sosok raksasa perlahan mengembun. Ketika sosok itu akhirnya terbentuk, mereka mengungkapkan diri mereka sebagai orang barbar kuno yang mengenakan baju kulit. Jika seseorang melihat dari dekat ke barbar raksasa, mereka akan melihat seorang pembudidaya di dalam peti masing-masing. Meskipun tidak mungkin untuk melihat tingkat kultivasi mereka, itu tidak mungkin rendah. Orang barbar kuno raksasa berjalan keluar dari pilar satu per satu dan menyerbu ke arah pembudidaya Sueyu. Ada sejumlah besar orang barbar ini. Setiap langkah yang mereka ambil sepertinya menyebabkan bumi dan langit bergetar. Saat orang barbar kuno ini menyerang, raungan marah datang dari awan putih di timur. Sebuah batu hitam besar melayang di udara. Di atas batu ini ada seorang lelaki tua yang ditahan dengan 9 rantai. Wajah lelaki tua ini menguning dan sangat kurus. Tubuhnya dipenuhi aura kematian dan hampir tidak ada pakaian yang menutupi dirinya selain beberapa helai kain. Rambutnya tersebar di mana-mana saat dia melihat pembudidaya Sueyu di langit dengan matanya yang redup dan menjilat bibirnya. Lidahnya sangat panjang. Ketika keluar, itu membuatnya terlihat seperti iblis. Pemandangan ini akan mengejutkan siapapun. Tak lama setelah itu, suara gemuruh datang dari sekte tinta air dari selatan. Kaldron perunggu raksasa perlahan melayang ke langit dari gunung belakang sekte tinta air. Ada mantra yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di atas kaldron perunggu ini. Aura primitif juga menyebar darinya. Seorang lelaki tua dengan gaun merah duduk di atas kaldron perunggu dan dengan tenang memandang ke langit. Sekte kayu hijau di sebelah timur juga tidak berani mendobrak tren. Saat raungan datang dari timur dan selatan, genangan lumpur hitam raksasa naik ke udara dari Greenwood Sect. Lumpur itu menggelegak, dan sesekali, wajah yang penuh penderitaan akan muncul ke permukaan. Saat lumpur hitam ini muncul, bahkan salju di sekitarnya tampak bergetar. Saat berikutnya, seorang pemuda yang tampak lemah dari Black Soul Sekte muncul di utara disertai dengan teriakan rapi dan teratur para pemuda. Pemuda itu tampak sangat pucat, seolah-olah baru saja sembuh dari penyakit yang serius. Saat tubuhnya melayang di udara, dia melambaikan tangan kanannya untuk memanggil sesuatu. Tiba-tiba, sejumlah besar gas hitam melayang keluar dari sekte jiwa hitam. Gas hitam terjalin bersama untuk membentuk sikat tinta hitam. Saat kuas muncul, langit berubah warna.
Bahkan lelaki tua di kaldron dan lelaki tua yang dirantai ke batu hitam memperhatikan dan terkejut. Kuas tinta yang tampak sangat biasa ini perlahan melayang ke tangan pemuda itu. Saat sikat mendarat di tangannya, warna merah yang sehat muncul di wajahnya. Bagaimana bisa aliansi empat sekte tidak membuat persiapan apapun dalam beberapa tahun terakhir? Sebenarnya, mereka semua telah menunggu. Dalam bencana yang menghancurkan negara ini, mereka mengambil jalan terakhir dari sekte mereka dan membalas. Bagaimanapun, mayoritas pembudidaya di aliansi empat sekte tumbuh di tanah ini. Meskipun pendapat mereka terbagi atas berita invasi Sueye, pada akhirnya, mereka bersatu untuk melawan para penjajah. Karena mereka tidak ingin menjadi anjing tunawisma, dan mereka tidak ingin menjadi orang yang bahkan tidak bisa melindungi rumah mereka. Manusia membutuhkan rumah, dan pembudidaya juga manusia. Ini adalah pertempuran sampai mati. Kecuali satu sisi dapat dengan mudah menghapus sisi lainnya, maka itu akan menjadi pertempuran sampai mati sampai akhir. Gadis berbaju putih melayang di udara. Tatapannya dingin saat dia berbisik, hapus. Ini akan menjadi negara baru bagi kami para pembudidaya Sueyu. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar, semua pembudidaya Sueyu mengeluarkan raungan terpadu. Raungan itu tumbuh saat orang-orang bergabung, dan di puncaknya, gadis itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul. Saat 5 cahaya berwarna muncul, itu membentuk 5 gadis yang terlihat persis seperti dia, tapi itu bukan avatarnya. Pada saat ini, Wang Lin bersembunyi di bawah gunung salju di dalam aliansi empat sekte. Perasaan ilahinya telah menutupi area itu. Ketika dia melihat kelima gadis itu muncul, surga yang menentang manik-manik dalam pengertian ilahi tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, ada banyak indera ketuhanan di langit, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya di bawah gunung salju. Cahaya aneh terpancar dari matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, roh 5 elemen. Saat itu, setelah manik yang menentang surga hanya melahap satu roh api, elemen api itu terisi penuh. Pada saat ini, ketika Wang Lin melihat 5 elemen roh, hatinya bergerak. Tapi dia dengan cepat membuang ide itu karena dia tidak tahu apakah dia adalah jenius Sueyu yang dibicarakan Zhou Wutai atau tidak. Tetapi bahkan jika dia tidak, dia masih di tahap pertengahan formasi jiwa. Dia jauh dari seseorang yang bisa dia tangani sekarang. Bab 274 Patung Es Bawah Tanah. Saat kelima roh unsur muncul, lelaki tua yang dirantai ke batu hitam itu tertawa menyeramkan. Dia tiba-tiba terbang ke udara, menyeret batu hitam bersamanya. Roh air tiba-tiba berubah. Tanpa menyebabkan fluktuasi energi spiritual, itu berubah menjadi genangan air jernih dan bergerak menuju lelaki tua itu. Pada saat yang sama, 3 roh unsur lagi memilih salah satu dari 4 sekte dan terbang ke arah mereka. Hanya roh api yang berubah menjadi nyala api biru besar dan terbang menuju barbar raksasa. Tak lama setelah itu, masing-masing pembudidaya Sueyu memilih salah satu dari 4 sekte dan mulai bertarung. Gelombang dingin datang dari salju dan es di tanah. Ketika para pembudidaya dari aliansi 4 sekte menyentuh salju, mereka akan merasa kedinginan, tetapi bagi pembudidaya Sueyu, itu adalah senjata terbaik. Energi dingin ini bahkan akan membantu para pembudidaya Sueyu memulihkan energi spiritual sampai tingkat tertentu. Seluruh langit aliansi 4 sekte ditutupi kilatan harta magis. Lokasi sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa gelap adalah lokasi pertempuran terakhir. Beberapa manusia yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bersembunyi di rumah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan belum pernah melihat begitu banyak kultivator dalam hidup mereka. Negara-negara sekitarnya semua mengirimkan pembudidaya yang kuat dan mengepung aliansi 4 sekte. Mereka tidak berniat untuk bergabung dalam pertempuran, mereka hanya ingin memastikan tidak ada pembudidaya yang dapat meninggalkan aliansi 4 sekte, apakah itu pembudidaya aliansi 4 sekte atau Sueyu. Mereka hanya akan pergi begitu ada pemenangnya. Orang barbar raksasa berlari mengelilingi medan perang dan mengayunkan tangan raksasa mereka. Setiap kali mereka mengayun, mereka akan memukul beberapa pembudidaya Sueyu. Ada total 99 orang barbar raksasa. Mereka bertarung dengan pembudidaya Sueyu di dalam wilayah 4 sekte. Meskipun masing-masing barbar raksasa sangat kuat dan bahkan berisi petunjuk tentang wilayah mereka sendiri, mereka sangat takut dengan api yang diciptakan oleh roh api.
Salah satu raksasa baru saja meledakkan dua pembudidaya Sueyu menjadi debu, tetapi segera dikelilingi oleh api. Seluruh tubuhnya segera mengeluarkan asap putih, dan dalam hitungan beberapa napas, raksasa itu lenyap. Bahkan pembudidaya di dalam tidak bisa lepas dari terbakar menjadi abu. Tetapi yang aneh adalah meskipun api itu sangat panas, itu tidak berpengaruh pada salju di tanah. Setelah formasi raksasa di langit pecah, badai salju yang lebih kuat keluar dari celah. Salju menjadi lebih tebal. Wanita berpakaian putih bukanlah satu-satunya yang membawa harta ajaib yang kuat. Pembudidaya Sueyu lainnya yang telah menyiapkan harta sihir yang kuat juga muncul. Pada pertempuran melawan Sekte Awan Putih, seorang wanita tua berambut putih melambaikan lengan bajunya dan mengucapkan mantra yang rumit. Tiba-tiba, angin kencang datang dari celah dan semua salju dalam jarak 100 kaki persegi melayang di udara. Di bawah pengaruh angin kencang, salju berkilau dan berubah menjadi es. Tak lama kemudian, mata wanita tua itu berbinar dan dia menamparkan dahinya. Jiwa baru lahirnya meninggalkan tubuhnya dan memasuki balok es raksasa. Saat Naschen Soul wanita tua itu memasuki es itu bergetar dan berubah menjadi raksasa es. Mata raksasa itu berbinar dan tangannya membentur tanah, menyebabkan sejumlah besar salju berterbangan ke udara. Lebih banyak salju terbang ke udara, bergerak seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya, dan mengambil bentuk tombak panjang untuk digunakan raksasa es itu. Kemudian, beberapa pembudidaya Sueyu di sekitarnya melakukan hal yang sama dan banyak raksasa es muncul di medan perang. Beberapa petani aliansi 4 sekte tingkat rendah akhirnya menyadari mengapa Sueyu perlu menuangkan begitu banyak salju ke negara-negara yang mereka lawan. Sejumlah besar teknik dan mantra pembudidaya Sueyu membutuhkan salju. Adegan yang sama terjadi di 3 sekte lainnya. Raksasa es besar yang dikendalikan oleh jiwa baru pembudidaya ini bertarung dengan pembudidaya aliansi 4 sekte. Tiba-tiba, pertempuran menjadi kacau balau. Hanya wanita berpakaian putih yang berdiri diam di udara saat dia melihat pertarungan dengan tatapan dingin. Itu adalah roh elemen logam yang bertarung melawan lelaki tua di atas kuali perunggu. Orang tua itu meletakkan tangannya di atas kuali dan simbol yang bergerak seolah-olah mereka hidup muncul di langit. Simbol bergerak di bawah kendali orang tua itu dan mulai bertarung dengan roh elemen logam. Roh elemen kayu bertarung dengan genangan lumpur raksasa dari Greenwood Sect. Ular hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lumpur. Setiap pembudidaya Sueyu yang tersentuh oleh ular hitam itu mati. Bahkan roh elemen kayu mengalami kesulitan. Orang yang paling aneh adalah pemuda dari Black Soul Sect. Roh unsur tanah sedang melawannya dan mengalami waktu yang sangat sulit. Anak muda itu sama sekali tidak bergerak, hanya tangannya yang bergerak bersama kuas tinta. Tapi dengan setiap pukulan, roh elemen tanah akan melarikan diri dengan tatapan ketakutan di matanya. Akhirnya, pemuda itu memejamkan mata. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa pemuda itu tidak bergerak. Sikat itu bergerak dengan sendirinya. Pada titik ini, itu hanya permulaan pertempuran, jadi sebagian besar pembudidaya formasi jiwa dari kedua sisi belum bergerak. Para pembudidaya formasi jiwa dari aliansi 4 sekte semuanya menunggu. Jika hanya ini yang dimiliki Sueyu, maka kemungkinan aliansi 4 sekte dimusnahkan tidak besar. Dapat dikatakan bahwa semua pembudidaya formasi jiwa dari aliansi 4 sekte, terutama monster formasi jiwa tahap akhir yang lama, sedang menatap wanita di langit, bertanya-tanya apakah dia adalah jenius yang menyebabkan semua ini. Setelah mereka memastikannya, mereka akan memulai langkah pertama dari rencana mereka. Namun, saat ini, mereka tidak bisa memastikannya. Wang Lin juga sedang menunggu. Dia menyaksikan pertempuran sambil bersembunyi di dalam gunung salju. Dia sudah melihat banyak pembudidaya mati. Namun, fenomena yang sangat aneh menarik perhatian Wang Lin. Ketika pembudidaya dari kedua sisi mati, bahkan jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, mereka akan segera membeku dan tenggelam ke dalam salju. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak akan menarik perhatian Wang Lin, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia melihat fluktuasi kecil energi spiritual saat tubuh tenggelam. Fenomena ini menyebabkan Wang Lin menjadi sangat tidak tenang. Dia tidak tahu kenapa, tapi melihat tubuh berubah menjadi es dan menghilang ke tanah membuatnya merasakan bahaya. Setelah merenung sebentar, tubuh Wang Lin tenggelam tanpa suara. Dia ingin melihat apa misteri di balik ini. Dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya di dalam salju, jadi butuh 2 jam untuk mencapai tanah.
Begitu sampai di sana, dia sama sekali tidak ragu dan melangkah lebih dalam dengan teknik pelarian bumi. Sekitar 4.000 kaki di bawah tanah, Wang Lin berhenti. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi gelisah dan sedikit kejutan. Dia memperhatikan bahwa 5.000 kaki di bawah tanah, seseorang berhasil menggali gua. Ukuran gua itu sepertinya tidak ada habisnya. Wang Lin menduga bahwa gua ini membentang di seluruh aliansi 4 sekte. Setiap 1.000 kaki di dalam gua ada pahatan es. Setiap patung es tingginya sekitar 10 kaki dan mengeluarkan cahaya aneh. Satu hal penting lainnya adalah bahwa semua pahatan es itu persis sama. Wajah mereka memiliki ekspresi yang garang, dan mereka memiliki tangan manusia serta tubuh ular. Wang Lin secara kasar memeriksa dan menemukan bahwa ada sejumlah besar pahatan es dan posisi mereka tampaknya memiliki arti. Semua tubuh yang menghilang selama pertempuran akan muncul di sini, tetapi saat mereka muncul, mereka akan diserap oleh pahatan es di dekatnya. Wang Lin merenung sedikit. Dia awalnya tidak percaya bahwa aliansi 4 sekte tidak akan memperhatikan ini sebelumnya, tetapi dia juga tidak dapat mendeteksi gua ini sama sekali. Harus dikatakan bahwa perasaan ilahi Wang Lin berada pada tingkat kultivator formasi jiwa tahap akhir, jadi bahkan jika dia tidak dapat melihatnya, maka sangat tidak mungkin bagi siapapun di negara budidaya peringkat 4 untuk melihatnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan mundur dan kembali ke permukaan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, lalu merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya untuk memegang dan mengeluarkan giok transmisi suara. Inilah yang ditinggalkan Zhou Wutai bersamanya bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggalkan beberapa pesan di batu giok sebelum melemparkannya dan melihatnya menghilang. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat api besar di langit. Seorang barbar raksasa telah dibakar menjadi abu oleh nyala api. Meskipun raksasa itu mati, apinya tidak berhenti. Itu menuduh Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya mundur. Tangannya membentuk segel dan pilar air muncul di hadapannya untuk memblokir nyala api. Dia mengambil momen ini dan berteleportasi ke jarak lebih dari 2.000 kaki. Jarak teleportasinya jauh lebih jauh dari sebelumnya. Pilar air hanya memblokir api sesaat sebelum berubah menjadi kabut putih. Nyala api mengelilingi area itu sekali sebelum terbang menuju sekte awan putih. Wang Lin enggan membuat dirinya dikenal sekarang, jadi dia tidak memadamkan apinya dan hanya melarikan diri. Sebelum semua pembudidaya formasi jiwa dari kedua sisi pindah, Wang Lin tidak akan bertindak. Bab 275 Naga Hitam. Wanita muda berpakaian putih menutup matanya dan menggunakan metode khusus untuk merasakan pertempuran yang sedang terjadi di 4 sekte. Saat dia mengeluarkan senyuman dingin, tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih melesat dari tangannya ke celah di langit. Dengan suara gemuruh, semua celah dalam jarak 10.000 meter dari wanita berpakaian putih itu menyatu menjadi satu lubang raksasa di langit. Menara es turun dari lubang satu per satu. Para pembudidaya Sueyu sangat berbeda dari pembudidaya dari negara budidaya lainnya. Sama seperti klan iblis raksasa, mereka tidak memiliki banyak sekte. Setiap orang termasuk dalam satu sekte. Di Sueyu, setelah seorang kultivator telah mencapai tahap Nas Chen Soul, mereka dapat membentuk raksasa es dengan Nas Chen Soul mereka untuk bertempur. Ini adalah simbol status mereka. Demikian pula, begitu mereka mencapai tahap formasi jiwa, mereka membuat menara es sendiri. Ini menjadi tempat kultivasi pribadi mereka. Menara es turun berarti pembudidaya formasi jiwa telah muncul. Setiap menara es memiliki bentuk yang berbeda, tetapi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Sueyu akan tahu untuk melihat berapa banyak lantai yang dimiliki menara untuk menentukan tingkat kultivasi di dalamnya. Semakin banyak lantai yang dimiliki menara es, semakin tinggi tingkat budidaya di dalamnya. Ini adalah cara yang cukup sederhana untuk melihat tingkat kultivasi pembudidaya Sueyu. Ada total 36 menara es yang turun. 4 menara es jelas lebih tinggi dari yang lain, masing-masing dengan 99 lantai. Ini berarti bahwa pemilik menara es ini telah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Saat 36 menara es muncul, semua pembudidaya formasi jiwa dari aliansi 4 sekte menarik napas dalam-dalam, berjalan ke dalam formasi, dan menghilang. Cahaya berwarna pelangi menyala di bawah wanita berpakaian putih itu. Dari cahaya, sebuah pintu muncul tanpa suara. Para pembudidaya formasi jiwa dari aliansi 4 sekte keluar dari situ.
Pria parubaya dan wanita tua dari Sekte Awan Putih ada di antara mereka, tetapi lelaki tua yang mengendalikan berlalunya domain waktu tidak ada di sana. Di antara mereka ada 4 pembudidaya tua yang sangat menarik perhatian. Mereka tampak seperti baru saja merangkak keluar dari peti mati. Mereka adalah pelindung sekte dari 4 sekte. Mereka berempat mengangkat kepala dan melihat ke menara es yang menurun. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri tegak dan tubuh kurusnya tiba-tiba mengembang kembali. Suara retakan datang dari tubuhnya saat tulangnya bertambah besar. Kerutan di tubuhnya menghilang dan ototnya mengembang. Hampir dalam sekejap, dia berubah dari pria tua keriput menjadi pria parubaya yang tampak sangat bermartabat. Dia menatap wanita berpakaian putih dengan tatapan serius di matanya dan berkata, "Aku Zhou Yu dari Sekte Jiwa Hitam. Mungkin saya bertanya apakah Anda kupu-kupu merah Sueyu?" Petik 2. Kupu-kupu merah yang disebutkan lelaki tua itu adalah jenius dari Sueyu yang menarik perhatian Suzaku. Jenius mutlak yang berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa dalam 100 tahun. Mata wanita berpakaian putih itu berbinar dan dia berkata, "Jadi sesama pembudidaya Zhou Yu, salah satu dari 8 pembudidaya formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte." Alis Zhou Yu berkerut. Wanita ini menanggapi pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Ini jelas bukan yang dia cari, dan melihat wanita itu sepertinya tidak ingin menjawab pertanyaannya, tatapannya menjadi dingin dan dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang ini bukan hanya sinyal untuk memulai pertempuran, tetapi juga sinyal kepada orang-orang dari aliansi 4 sekte untuk memulai fase kedua dari rencana mereka. Zhou Yu tidak bisa menunggu lagi. Tidak masalah apakah wanita ini kupu-kupu merah atau bukan, dia harus berjudi. Para pembudidaya formasi jiwa di sekitarnya semua dibebankan ke atas. Wanita berpakaian putih itu menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Pembudidaya formasi jiwa Sueyu berjalan keluar dari menara es mereka dan pertempuran dimulai. Dengan pengaktifan satu teknik kuat demi satu, seluruh aliansi 4 sekte bergetar dan langit berubah warna. Setiap teknik dari para pembudidaya formasi jiwa ini memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Akibatnya, gelombang kejut dari teknik menyebar, mengenai semua orang dalam jangkauan. Tidak masalah jika mereka adalah pembudidaya Sueyu atau aliansi 4 sekte, yang beruntung terluka parah dan yang tidak beruntung mati seketika. Pertempuran antara dua negara ini telah terpecah menjadi dua medan perang yang berbeda. Salah satunya adalah antara mereka yang berada di bawah tahap formasi jiwa, bertarung di tanah, dan yang lainnya adalah pembudidaya formasi jiwa yang bertukar teknik di langit. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah disaksikan Wang Lin. Dia tetap tersembunyi di gunung salju saat dia melihat para pembudidaya formasi jiwa yang kuat menggunakan teknik yang berisi domain mereka. Dia dengan cermat mengamati dan mempelajari berbagai domain. Pertempuran pembudidaya formasi jiwa biasanya tidak tinggal di satu tempat karena mereka dapat dengan mudah bergerak 10.000 meter dalam sekejap. Tak lama kemudian, para pembudidaya formasi jiwa menyebar terpisah dan menggunakan seluruh aliansi 4 sekte untuk pertempuran mereka sampai mati. Penghinaan di mata wanita berpakaian putih menjadi lebih kuat saat tangannya membentuk segel dan cahaya putih muncul di tangannya. Namun, pada saat itu, 9 titik cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat titik cahaya muncul, mereka terhubung satu sama lain dan bayangan 9 sosok muncul. Orang tua yang mengendalikan berlalunya domain waktu ada di antara mereka. Saat 9 sosok itu muncul, wajah wanita berpakaian putih itu menjadi jelek. Dia mendengus, lalu melambaikan tangan kanannya dan kipas yang terbuat dari 7 bulu besar muncul. Mata wanita itu berbinar. Dia melambai kipas dan salah satu bulu terbang dengan sendirinya. Saat bulu itu meninggalkan kipas, itu berubah menjadi awan asap. Tiba-tiba, sosok yang sangat besar muncul. Meski sosok itu memiliki beberapa lekuk, itu tetap saja hanya bayangan. Dia menghela napas lembut dan 9 sosok itu semua gemetar saat mereka meludahkan seteguk darah, tetapi tidak ada dari mereka yang mundur satu langkah pun. Pada saat yang sama, 9 sosok masing-masing mengeluarkan raungan saat 9 domain berbeda dibebankan pada wanita itu. Pada saat ini, semua pembudidaya formasi jiwa dari Sueyu yang melihat ini segera ingin pergi membantu, tetapi pembudidaya aliansi 4 sekte tidak akan membiarkan mereka karena ini adalah bagian dari rencana mereka. Wajah wanita itu langsung berubah. Dia melambaikan kipas di tangannya, menyebabkan bulu-bulu itu beterbangan.
Namun, sudah terlambat. Formasi pembunuhan ini adalah sesuatu yang telah disiapkan oleh aliansi empat sekte untuk kejeniusan Sueyu. Saat jenius Sueyu meninggal menjadi titik balik yang besar untuk pertempuran ini. Jika dia meninggal, Sueyu akan kehilangan dukungan dari Suzaku. Meskipun mereka mungkin membuat marah Suzuka, itu mengalahkan negara mereka yang dihancurkan. Saat 9 orang menyerang, banyak pembudidaya yang menjaga formasi mati. Merekalah yang mengambil bagian dari serangan dari wanita berpakaian putih itu. Alasan wanita itu berani melayang di udara sendirian adalah karena kipas itu. Namun, dia terlalu percaya diri. Setelah mendapatkan harta karun ini dari negara budidaya peringkat 5, tidak ada seorang pun kecuali adik magang junior itu, yang sudah berada di atasnya, bisa menjadi lawannya. Di antara 9 sosok, 5 di antaranya berada di tahap akhir formasi jiwa. 4 lainnya adalah orang-orang yang mengontrol domain khusus. Tidak ada yang bisa selamat dari ini kecuali mereka telah mencapai tahap transformasi jiwa. Di bawah serangan domain, wanita itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena dia berubah menjadi mayat berdarah. Kipas dengan hanya 2 bulu tersisa ditangkap oleh kultivator formasi jiwa tahap akhir sebelum 9 sosok berubah menjadi 9 titik cahaya dan menghilang. 9 dari mereka mengambil hit besar dari kipas angin. Semua tingkat kultivasi mereka sangat diturunkan dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kemarahan muncul di mata para pembudidaya Sueyu yang melihat ini, tetapi tidak ada kesedihan. Kemarahan ini menyebabkan pertempuran mereka menjadi lebih intens. Wang Lin melihat semua ini terjadi dan mulai mengerutkan kening lebih keras. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi para kultivator Sueyu dan merasa ada yang tidak beres. Wanita ini mungkin bukan jenius. Tepat pada saat ini, sinar cahaya berwarna pelangi keluar dari tanah. Ada total 108 sinar cahaya. Sinar cahaya muncul secara merata di seluruh aliansi 4 sekte pada saat yang bersamaan. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa ini membentuk formasi yang menutupi seluruh aliansi 4 sekte. Dimanapun pilar cahaya berada, ada banyak pembudidaya di tanah di sekitarnya. Semua mata mereka tertutup dan mereka menuangkan semua kultivasi dan energi spiritual mereka ke dalam formasi ini. Seluruh bumi mulai bergetar hebat di pusat aliansi 4 sekte. Ini adalah pegunungan Heaven Cloud. Meskipun tertutup salju, pada saat salju mulai bergetar, salju mulai turun. Bahkan bongkahan es raksasa pun pecah berkeping-keping. Segera, seluruh pegunungan Heaven Cloud berubah menjadi naga hitam sepanjang 10.000 kaki. Saat naga itu mengangkat kepalanya, semua salju dan es jatuh darinya dan menatap para pembudidaya Sueyue. Di atas kepala naga hitam itu berdiri satu orang. Wang Lin mengenal orang ini. Itu adalah pembudidaya telinga besar, Zhou Wutai. Alasan status Zhou Wutai begitu tinggi di aliansi 4 sekte adalah karena dia memiliki garis keturunan naga penjaga dari aliansi 4 sekte. Hanya dia yang berhasil mengendalikan naga hitam setelah formasi aktif dan menggunakannya untuk melindungi negara. Naga hitam itu meraung sambil mengangkat kepalanya. Raungan ini menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Ketika para pembudidaya aliansi 4 sekte mendengar raungan ini, moral mereka meningkat. Menurut rencananya, saat raungan keluar, pertempuran terakhir telah dimulai. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari 4 sekte dan bergabung dalam pertempuran melawan pembudidaya Sueyu. Bab 276 Mencuri Spiri Bumi. T. Wang Lin memiliki cemberut di wajahnya saat dia bersembunyi di dalam gunung salju. Jika Sueyue hanya memiliki sebanyak ini, maka aliansi 4 sekte pasti akan menang, tetapi dia masih merasakan bahaya yang aneh ini. Dia merenung sebentar, lalu matanya bersinar saat indera ilahi mendeteksi roh bumi, tubuhnya mengeluarkan asap hitam, terbang ke arah ini dari sekte jiwa hitam. Di belakang Earth Spirit adalah pria muda dengan kuas, dengan santai mengejarnya. Setiap kali sikat di tangannya bergerak, roh bumi akan bergetar dan jumlah asap hitam di sekitarnya akan meningkat. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, dia membuat keputusan. Dia diam-diam meninggalkan gunung salju dan menyerbu menuju Earth Spirit menggunakan teknik pelarian bumi. Dia semakin dekat dan dekat. 8.000 km, 7.000 km, 5.000 km, 3.000 km. Ketika dia berada sejauh 3.000 km, tubuh Wang Lin tiba-tiba menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia hanya berjarak 2000 kilometer. Dia segera memukul dahinya dan meludahkan segel hitamnya. Saat segel muncul, itu melepaskan niat membunuh yang kuat karena banyak fragmen jiwa muncul di sekitarnya juga. Wang Lin melemparkannya ke udara sampai menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menggerakkan tangannya. Banyak larangan ditembakkan dari tangannya ke sekitarnya. Dia kemudian mengeluarkan bendera larangannya dan mengguncangnya. Bendera menutupi area dengan kabut hitam, tapi kemudian menghilang dengan cepat. Saat dia selesai melakukan semua ini, roh bumi tiba. Earth Spirit sedang berantakan sekarang. Ketika melihat Wang Lin, itu tidak memperhatikannya. Meskipun itu sangat lemah sekarang, dengan tahap akhir budidaya formasi jiwa, masih bisa membunuh pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir sesuka hati. Dalam pandangannya, Wang Lin tidak memenuhi syarat untuk berhati-hati. Saat itu tiba, itu melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan bumi dibebankan pada Wang Lin. Saat kekuatan itu menyentuhnya, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia batuk darah. Jiwa yang baru lahir di tubuhnya bergetar dan hampir pingsan. Earth Spirit mengerutkan kening, tapi tidak berhenti sama sekali. Kemudian, darah yang dibatukkan Wang Lin berubah menjadi kabut darah dan menghilang ke udara. Pada saat yang sama, kabut hitam dalam jumlah besar muncul. Lengan asap pembatas ditembakkan dan mengelilingi Earth Spirit. Tak lama kemudian, 8 cincin pembatas hitam muncul, membentuk sangkar dengan bendera pembatas untuk menjebak Earth Spirit. Wang Lin segera mundur. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menahan roh bumi sama sekali. Tapi dia tidak berniat melawannya sendiri. Dia hanya perlu menahan Earth Spirit di sini sampai pemuda dengan sikat itu tiba. Pertempuran akan berakhir saat itu. Roh bumi memperhatikan niat Wang Lin. Itu meraung dan menghantam cincin pembatasan sambil sepenuhnya mengabaikan asap pembatasan. Sebenarnya, Earth Spirit tidak terpengaruh oleh asap pembatas. Saat asap memasuki tubuhnya, itu seperti roh bumi melahapnya. Dengan bantingan pertama, sejumlah besar asap hitam menghilang dan suara retakan tajam datang dari dalam. Hati Wang Lin sakit. Dia tahu bahwa retakan telah muncul di bendera larangan. Roh bumi meraung lagi. Itu tidak berhasil menembus pertama kali, jadi dia membanting ke dalam kandang lagi. Kali ini, semua asap hitam dihancurkan. Meskipun bendera pembatasan tetap utuh, ada lebih banyak celah di atasnya sekarang. Mata Wang Lin berbinar. Pemuda dengan sikat tinta tiba tepat ketika Earth Spirit hendak membanting untuk ketiga kalinya. Mata pemuda itu masih tertutup saat tangannya bergerak dengan kuas. Meskipun terlihat lambat, dia menggerakkannya dengan sangat cepat sampai diarahkan ke Earth Spirit. Tiba-tiba, Earth Spirit mengeluarkan jeritan yang menyedihkan karena semakin banyak asap hitam yang meledak dari tubuhnya, membuatnya sangat lemah. Itu mengungkapkan tatapan keras kepala. Tidak mau menyerah, itu akan dibanting untuk ketiga kalinya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan segel hitam itu jatuh dari langit. Niat membunuh bercampur dengan fragmen jiwa turun seperti langit runtuh. Wajah roh bumi tiba-tiba menjadi sangat serius saat tubuhnya berubah menjadi lumpur hitam. Itu mencoba untuk membungkus segel hitam. Pada saat itu, pemuda itu membuka matanya, yang menampakkan cahaya misterius. Tangannya bergerak lagi, menyebabkan sejumlah besar lumpur hitam yang diciptakan oleh Earth Spirit menghilang. Tekanan segel hitam menghantam Earth Spirit, menyebabkannya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat itu kembali ke bentuk manusia. Namun, Earth Spirit tidak setengah transparan. Seolah-olah itu akan menghilang jika angin bertiup di atasnya. Earth Spirit mengungkapkan ekspresi putus asa saat pemuda itu mengangkat tangannya. Dia akan melambaikan kuas lagi. Wang Lin segera menyerbu bendera pembatasan dan menunjuk ke alisnya. Kekuatan hisap yang kuat muncul dan segera menyedot Earth Spirit ke alis Wang Lin. Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksanya setelah diserap ke surga menentang manik. Dia menyedot segel hitam itu kembali dan melambaikan tangannya untuk memasang kembali bendera larangan itu ke dalam tas pegangannya. Semua ini dilakukan dengan sangat cepat. Setelah itu, dia tidak ragu-ragu untuk berteriak, "Junior adalah murid dari White Cloud Sect. Tuanku adalah King Song." Dengan itu, akal ilahi memasuki tas pegangannya untuk mengontrol ukiran lelaki tua itu untuk melepaskan sepotong domain waktu yang berlalu sebelum berbalik dan pergi. Pemuda itu menatap Wang Lin dengan tatapan dingin, tapi tangannya tidak bergerak.
Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Wang Lin terbang sejauh 10.000 kilometer sambil berjaga-jaga sebelum berhenti. Hanya ketika dia menyadari bahwa pemuda itu tidak mengejar, dia akhirnya menghela nafas lega. Wang Lin mengambil banyak risiko untuk mencuri roh bumi ini dari genggaman orang lain. Dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko mencoba mendapatkan roh unsur lainnya. Itu akan terlalu berbahaya. Jika dia membuat satu kesalahan, dia akan mati. Juga, kerusakan pada bendera larangan menyebabkan jantungnya sakit. Tersembunyi di dalam gunung salju, Wang Lin memeriksa surga yang menentang manik-manik dan menemukan bahwa elemen bumi telah terisi penuh. Sekarang dia hanya membutuhkan kayu dan logam untuk menyelesaikan surga yang menantang manik-manik. Tepat pada saat ini, tanah bergetar dan patung es ular yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan manusia keluar dari tanah. Patung-patung ini adalah benda misterius yang ditemukan Wang Lin tersembunyi lebih dari 5.000 kilometer di bawah tanah. Satu demi satu, patung-patung itu menjulang menembus tanah yang tertutup salju. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa patung-patung ini membentuk sebuah gambar. Gambar ini terlihat persis sama dengan ular berkepala yang tergambar di pahatan es. Patung es mulai bersinar saat mereka semua tiba-tiba naik ke udara. Semua patung es di seluruh aliansi empat sekte terbang ke udara dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan semua celah di langit selain yang ada di tengah menghilang. Tak lama kemudian, aura biru tua yang kuat keluar dari celah di tengah. Begitu aura itu muncul, dengan cepat menyebar dan mengelilingi area 10.000 km di sekitarnya. Beberapa pembudidaya aliansi empat sekte tidak dapat menghindar cukup cepat dan terkena aura biru tua ini. Mereka langsung membeku dan berubah menjadi patung es. Bahkan Naschen Souls mereka benar-benar membeku di tempatnya. Pemandangan aneh ini menyebabkan para pembudidaya aliansi empat sekte di sekitarnya terkejut. Selanjutnya, patung es yang mengapung di udara mencair. Dalam beberapa napas pendek, semuanya telah meleleh sepenuhnya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ketika mereka menghilang, tekanan kuat keluar dari celah di tengah. Makhluk seukuran gunung kecil dengan tubuh ular perlahan turun dari celah. Saat makhluk ini muncul, aura biru tua menjadi lebih padat dan menyebar lebih jauh. Tidak peduli apa yang disentuhnya, semuanya akan membeku menjadi balok es. Wang Lin menghirup udara dingin dan tanpa meninggalkan dunia gunung salju. Tidak lebih dari 3 napas setelah dia pergi, aura biru menyapu dan mengubah gunung salju menjadi gunung es. Saat ini, makhluk dengan tubuh ular sudah turun di tengah jalan. Anehnya, bagian atas adalah bagian dari manusia. Wang Lin sudah mengira makhluk itu akan sama dengan pahatan es. Meskipun dia telah memberitahu Zhou Wutai tentang masalah ini, apakah aliansi empat sekte melakukan sesuatu tentang hal itu bukanlah urusan Wang Lin. Wang Lin berlari sampai aura biru berhenti menyebar, lalu dia berhenti dan menatap langit dengan wajah suram. Pada saat ini, Zhou Wutai, yang berdiri di atas kepala naga, mendengus dingin. Tiba-tiba, naga hitam di bawahnya terbang ke udara. Ia membuka mulutnya, yang terlihat seperti bisa melahap langit, dan menyerbu ke arah makhluk yang turun. Aura biru tua tidak berpengaruh pada naga hitam. Namun, saat naga hitam itu menyerbu ke arah makhluk itu, suara dingin datang dari dalam celah tersebut. Tuan Utusan, Suzaku berjanji untuk membantu kami sekali, jadi sekarang aku memintamu untuk membunuh naga hitam ini. Saat kata-kata itu keluar, seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang tergerai keluar dari celah. Wanita ini sangat anggun. Sepertinya tidak ada banyak rasa dingin yang keluar dari tubuhnya, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat teguh. Saat wanita itu muncul, semua orang, bahkan orang bodoh, bisa langsung tahu bahwa perbedaan antara dia dan wanita sebelumnya terlalu besar. Itu seperti membandingkan bulan cerah dengan kunang-kunang. Setelah wanita ini muncul, dia melambaikan tangannya dan 4 sinar cahaya terbang ke arahnya dari 4 arah yang berbeda. Itu adalah roh elemen logam, kayu, air, dan api. Alis wanita itu berkerut. Ada satu yang hilang. Bab 277 Kupu-kupu Merah. Gurunya pernah memberitahunya bahwa 5 elemental spiritnya muncul saat dia dilahirkan untuk melindunginya selamanya. 5 elemental spirit tidak berada pada tahap akhir dari formasi jiwa ketika mereka dibentuk. Mereka tumbuh bersama Red Butterfly. Setiap kali dia membuat terobosan, 5 elemental spirit melakukannya juga. Semakin kuat kupu-kupu merah,
semakin kuat 5 elemental spirit. Adapun dari mana 5 elemental spirit berasal, tidak ada yang tahu. Pada akhirnya, Master Red Butterfly mengorbankan budidayanya untuk mendapatkan petunjuk. Kupu-kupu merah memiliki tubuh 5 elemen roh. Dalam hidupnya, dia hanya akan memiliki satu cobaan. Setelah dia melewati cobaan itu, dia akan mendapatkan tubuh 5 elemental spirit yang sebenarnya dan tidak akan pernah mengalami hambatan. Namun, meskipun tuannya telah menggunakan kultivasinya sebagai harga, dia masih tidak dapat memprediksi seperti apa cobaannya. Setelah beberapa saat, itu agak dikesampingkan, tetapi ada sebagian kecil dari hati setiap orang yang menunggu pencobaan itu. Tepat sebelum perang ini, Master Red Butterfly tiba-tiba mendapat penglihatan. Menggunakan kesempatan ini, dia bisa menemukan petunjuk dari persidangannya. Itulah mengapa sebelum perang, dia menyuruh Red Butterfly untuk menyerahkan 5 elemental spiritnya kepada kakak perempuan magang seniornya sehingga seniornya dapat memimpin Sueyu ke dalam pertempuran melawan aliansi 4 sekte. Sebenarnya, ini semua berjalan sesuai rencana tuannya. Menggunakan seniornya sebagai penggantinya, Red Butterfly mampu menghindari percobaan ini. Akibatnya, setelah seniornya meninggal, persidangannya akan berakhir dan jalan masa depannya tanpa hambatan. Inilah mengapa dia keluar dari celah. Tetapi pada saat ini, ketika dia mengetahui bahwa salah satu dari 5 elemental spirit hilang, hatinya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan ekspresinya menjadi suram. Ada 8 orang berdiri di belakangnya. Di antara 8 orang itu, 7 di antaranya berpakaian sama. Ada pria dan wanita di antara ke-7 orang itu, dan mereka semua sangat tua karena mereka adalah 7 penatua Sueyu. Bahkan setelah Red Butterfly memasuki Suzaku, ke-7 orang ini masih akan mengikutinya dan bertindak sebagai pengawalnya. Orang terakhir adalah pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Wajah orang ini berwarna kuning pucat, membuatnya terlihat sangat sakit-sakitan. Dia dengan malas mengangguk setelah mendengar wanita itu berbicara, lalu mengambil satu langkah ke depan dan segera tiba di antara makhluk naga hitam dan ular itu. Dia menatap naga hitam itu dan tersenyum. Aku tidak punya hak untuk membunuh naga ini, tapi aku bisa menghilangkan garis keturunan. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tubuh Zhou Wutai bergetar dan batuk seteguk darah. Dia merasakan kehadiran kekuatan yang kuat. Kekuatan ini membuat tubuhnya melesat ke kejauhan seperti meteor. Darah yang dikeluarkan Zhou Wutai terkondensasi menjadi setetes darah ungu di tangan pria paruh baya itu. Lalu dia menjentikkan tetesan darah ke alis naga hitam itu. Naga hitam itu mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan kesedihan, tetapi di samping kesedihan itu ada rasa pembebasan. Naga itu melihat ke tanah, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak saat jiwa naga terbang dan menghilang di kejauhan. Naga hitam dengan cepat berubah kembali menjadi gunung setelah kehilangan jiwa naga dan jatuh kembali ke tanah. Naga hitam tidak lagi melindungi aliansi 4 sekte. Saat gunung jatuh, suara yang dihasilkan seperti sinyal yang memberi tahu aliansi 4 sekte bahwa mereka ditakdirkan. Pria parubaya itu menghela nafas. Dia kembali ke sisi wanita itu dan terus terlihat sakit-sakitan. Akhirnya, makhluk ular dengan tubuh manusia bagian atas sepenuhnya turun dari celah. Wanita berjubah putih dengan lembut mendarat di kepala makhluk ular itu. Dia menunjuk ke tanah dan makhluk ular itu memuntahkan aura biru tua. Saat aura ini muncul, itu mulai menyebar seperti orang gila. Tidak peduli siapa itu, jika mereka menyentuh aura ini, mereka hanya akan berjuang sedikit sebelum berubah menjadi patung es. Tidak terkecuali pembudidaya formasi jiwa. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Kulit kepalanya mati rasa. Meskipun dia sangat jauh dari wanita itu, kecepatan aura biru tua itu terlalu tinggi. Tanpa sepatah kata pun, dia mengenakan topi jerami dan melarikan diri. Dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk menghindari aura biru tua. Tujuannya adalah di mana Zhou Wutai dilempar. Saat aura biru tua menyebar, seluruh aliansi 4 sekte berubah menjadi dunia es. Para pembudidaya aliansi 4 sekte terbang keluar dari sekte mereka dengan ekspresi kemarahan di wajah mereka. Setelah melirik rumah mereka, mereka semua mencoba pergi. Tapi bagaimana pembudidaya Sueyu membiarkan mereka pergi begitu saja? Wang Lin sangat cepat. Dia tahu apa akibatnya saat pria parubaya yang sakit-sakitan itu bertindak. Sueyu akan memotong akarnya kali ini, jadi akan sangat sulit bagi pembudidaya aliansi 4 sekte untuk melarikan diri.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi memikirkan hal ini. Sebaliknya, dia berubah menjadi ilusi saat dia terbang lebih cepat. Dia tidak berani berhenti karena aura biru tua itu sangat menakutkan. Semua yang disentuh aura itu berubah menjadi es. Wang Lin tidak percaya dia akan bertahan hidup dengan mengandalkan keberuntungan. Tak lama kemudian, indera ketuhanannya menyadari bahwa 1000 kilometer jauhnya, ada lubang di gunung salju. Di sanalah Zhou Wutai mendarat. Tubuh Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung salju. Dia sama sekali tidak ragu-ragu saat memasuki lubang. Saat dia masuk, dia melihat Zhou Wutai. Zhou Wutai tidak mati, dia hanya pingsan. Wang Lin dengan cepat mengambil tas pegangan Zhou Wutai dan pergi. Dia tidak berani berlama-lama. Hampir tepat pada saat dia meninggalkan gunung salju, aura biru tua tiba. Seluruh gunung salju berubah menjadi gunung es. Sementara Wang Lin terbang di langit, dia menggunakan akal ilahi yang kuat untuk menghapus indera ilahi Zhou Wutai dari tas pegangan. Dia tersenyum saat menemukan Rain Cauldron di dalamnya. Saat dia menyimpan tasnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat menara es dengan lebih dari 80 lantai muncul di hadapannya. Seorang wanita tua keluar dari situ. Dia menatap Wang Lin dengan pandangan dingin dan mengangkat tangan kanannya. Wang Lin dengan cepat mundur dan menunjuk ke alisnya. Anggota keluarga inti Teng yang diubah menjadi iblis olehnya terbang keluar. Segera setelah iblis ini muncul, mereka melompat ke wanita tua itu. Wanita tua itu menunjukkan ekspresi jijik saat dia menjentikkan jarinya. Iblis dengan cepat dikelilingi oleh es biru. Wang Lin mengatupkan giginya dan berpikir, ledakan. Meledak. Meledak. Tiba-tiba, iblis itu meledak di dalam es biru dan berubah menjadi awan asap hitam. Tubuh Wang Lin tidak pernah berhenti. Dia menggunakan asap hitam untuk menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah lebih dari 1000 kilometer jauhnya. Dia dengan cepat mulai berlari lagi. Di saat yang sama, tangan kanannya menunjuk ke alisnya sekali lagi. Kali ini, dia memerintahkan setiap iblis selain Su Ligou untuk meledak. Hanya setelah beberapa detik melarikan diri, Wang Lin merasa bahwa beberapa setan telah meledak. Meski asapnya sekarang lebih tebal, perasaan ada jarum di punggung ini masih ada. Kamu tidak akan bisa kabur. Suara suram wanita tua itu datang dari belakangnya. Menara es berlantai 80 plus keluar dari asap hitam dengan wanita tua duduk di atasnya. Ekspresi wajahnya gelap. Wang Lin tidak berbalik. Dia menamparkan tas pegangannya dan asap hitam muncul. Asap hitam mengembun menjadi boneka jiwa baru lahir. Wang Lin tiba-tiba berbalik saat tangannya membentuk segel dan kilat merah keluar dari matanya. Petir merah memasuki boneka itu saat dia berteriak, pergi. Tiba-tiba, boneka itu menyerang wanita tua itu seolah-olah itu gila. Wanita tua itu berdiri diam di puncak menara es. Tampilan penghinaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengulurkan tangan dan meraih. Tiba-tiba, es dan salju di tanah beterbangan dan menghalangi boneka tersebut. Saat Wang Lin melarikan diri, matanya menjadi dingin saat dia berpikir, meledak. Kilatan merah muncul di mata boneka itu. Saat es dan salju menutup di atasnya, itu meledak. Ledakan boneka jiwa yang baru lahir dengan kekuatan penuh sangat menakutkan. Di bawah kendali boneka itu, energi ledakan itu tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, itu ditujukan pada wanita tua itu. Pada saat yang sama, di tengah ledakan, sambaran petir merah menyambar ke arah wanita tua itu. Petir merah ini adalah ji realem milik Wang Lin. Meskipun pengaruhnya terhadap pembudidaya formasi jiwa tidak besar, itu masih cukup untuk mengejutkan kesadaran mereka. Wanita tua itu tidak terlalu peduli dengan petir merah, tapi dia sedikit mengerutkan kening pada ledakan boneka jiwa yang baru lahir. Dia meletakkan tangannya di menara es, membuat sinar cahaya putih keluar dari semua jendela. Sinar cahaya putih ini terkondensasi di sekitar wanita tua itu, membentuk perisai es setebal 10 kaki. Namun, wanita tua itu tidak akan pernah mengira bahwa petir merah hanya akan menembus perisai es seolah-olah tidak ada di sana. Ekspresinya berubah saat dia menggerakkan tangannya untuk memblokirnya, tapi kilat merah tiba-tiba memasuki tubuhnya melalui lengannya. Petir merah menyambar langsung ke seluruh tubuhnya dan ke dalam kesadarannya, menyebabkan penglihatannya menjadi kabur. Ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum dia kembali normal, tapi sekarang ada secercah ketakutan di matanya.
Kepingan kebingungan ini menyebabkan perisai es di sekelilingnya melemah. Tanpa kendali wanita tua itu, perisai es menyerap beberapa kerusakan, yang menyebabkannya runtuh. Sisa ledakan menghantam wanita tua itu secara langsung. Pada saat inilah juga wanita tua itu sadar kembali. Dia mendengus dingin dan jubah putihnya mengembang. Dengan beberapa suara letusan, ledakan boneka itu dihentikan oleh formasi misterius di jubah putihnya. Begitu asap menghilang, wanita tua itu menghirup udara dingin. Dia kembali ke menara esnya tanpa sepatah kata pun dan akan pergi. Bab 278 Pembalasan Ilahi. Tapi sudah terlambat. Sebelumnya, ketika Wang Lin mengeluarkan boneka itu, dia membuat keputusan. Saat ini, dia berada di titik hidup dan mati. Wanita tua itu jelas bukan kultivator formasi jiwa tahap awal. Dia sangat mungkin berada di puncak tahap tengah. Teknik wanita tua ini pasti mengandung domainnya, jadi jika dia tertangkap, itu akan terlalu berbahaya. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar, jadi bahkan jika dia berlari, dia tidak lebih cepat. Mata Wang Lin menjadi tegas saat dia membuat keputusan. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat atau setelah pembudidaya Sueyu lainnya tiba, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dia harus meraih kemenangan secepat mungkin sebelum wanita tua itu menganggapnya sebagai ancaman. Wang Lin sama sekali tidak ragu-ragu. Saat dia membuang boneka Nas Chen Sol, dia menarik napas dalam-dalam dan benang tipis perlahan keluar dari tangannya. Sepotong retribusi ilahi. Selain itu, dia juga bisa bersembunyi di dalam surga yang menentang manik-manik. Namun, itu adalah pilihan terakhirnya karena dia lebih suka menggunakan sepotong pembalasan ilahi daripada membiarkan wanita tua itu melihat surga yang menentang manik. Manik yang menentang surga adalah rahasianya yang paling dijaga dengan baik dan tidak boleh diungkapkan. Tetapi jika dia tidak memiliki sepotong retribusi ilahi ini, dia tidak akan punya pilihan selain memasuki surga yang menentang manik. Wang Lin menggunakan saat wanita tua itu linglung oleh Ji Realem untuk mengaktifkan sepotong pembalasan ilahi. Sepotong pembalasan ilahi ini adalah es Wang Lin yang telah membantunya bertahan dari banyak krisis, tetapi untuk hidup, dia masih menggunakannya sampai sekarang. Bukan karena dia tidak mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk mengancamnya. Itu karena ada banyak pembudidaya Sueyu di sini. Dia bisa mengancamnya, tapi begitu dia pergi dan membawa kembali lebih banyak kultivator, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jadi situasi yang ideal adalah membunuhnya dengan sepotong pembalasan ilahi bahkan sebelum dia menyadarinya. Meski merasa sedikit patah hati saat menggunakannya, Wang Lin bukanlah orang yang bimbang. Sepotong retribusi ilahi menghilang dan awan merah muncul di langit. Awan ini muncul dengan sangat misterius. Dalam sekejap, awan merah menutupi langit. Adapun aura biru tua, itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan awan merah. Aura biru tua bergerak keluar dari jalur awan merah seolah tidak berani menghalangi jalan mereka. Ini adalah pemandangan yang dilihat wanita tua itu setelah dia pulih dari serangan Wang Lin. Dia tidak segera mengenali apa ini, tetapi saat dia melihat awan merah, dia merasa takut, jadi dia tidak ragu untuk bersembunyi di dalam menara es. Pada saat ini, kupu-kupu merah berjubah putih memandangi awan merah dengan tatapan penasaran. Pria parubaya yang sakit-sakitan di belakangnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Penampilannya yang sakit benar-benar menghilang saat dia menatap awan merah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar meninggalkan pekerjaannya melindungi kupu-kupu merah untuk pergi ke awan merah. Wajah Wang Lin pucat dan tangan kanannya gemetar saat dia melihat wanita tua itu melarikan diri ke menara es. Matanya berbinar saat dia mengendalikan awan merah dan menunjuk ke menara es. Tiba-tiba, petir merah muncul di awan merah. Petir merah ini sangat cepat. Pada saat yang hampir sama ketika ia muncul, ia mendarat di menara es. Potongan petir merah itu sepertinya telah memicu sisa awan. Suara gesekan bisa terdengar di dalam awan saat petir merah berkumpul untuk membentuk petir ungu yang setebal lengan sebelum jatuh dari langit. Wanita tua itu hendak mengelak di dalam menara es ketika dia menyadari bahwa sekelilingnya dikunci oleh kekuatan destruktif, membuatnya tidak bisa bergerak. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia tidak akan pernah berharap untuk menarik retribusi ilahi ketika dia pergi untuk mengejar junior jiwa yang baru lahir. Tidak peduli betapa bodohnya dia menyadari bahwa ini adalah pembalasan dewa mistis. Retribusi dewa ungu menghancurkan menara es.
Menara es dan wanita tua itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan pandangan menyesali lainnya pada pembalasan ilahi. Tapi dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berlama-lama, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Tapi setelah bergerak hanya 100 kaki, dia menyadari perasaan dewa yang kuat menyapu dirinya. Pada saat itu, topi jerami di kepalanya bersinar dan perasaan dewa itu dengan cepat mundur. Tiba-tiba, energi panas terpancar dari kepala jerami dan memasuki kepalanya. Itu menunjukkan gambar pria parubaya yang menghancurkan naga yang mendekat dengan cepat. Wang Lin ketakutan dan tidak punya waktu untuk kagum dengan kemampuan topi jerami itu. Dia dengan cepat mengarahkan jarinya ke alisnya dan menghilang ke surga menentang ruang manik. Setelah petir retribusi Dewa Ungu menghancurkan menara es dan wanita tua, itu mulai menghilang perlahan. Awan merah di langit juga mulai menghilang, tapi pada saat ini, pria parubaya dari Suzaku tiba. Matanya tampak gila saat dia menatap awan merah. Kemudian dia mengeluarkan raungan dan aura yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba, awan merah yang menghilang mulai bergerak lagi. Seolah-olah itu mencoba mengembun sekali lagi. Namun, tanpa sepotong retribusi ilahi untuk membimbingnya, awan merah tidak bisa lagi mengembun lagi. Pria parubaya itu sangat khawatir tentang awan merah. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu apakah dia akan menemukan sesuatu yang sebaik ini dalam hidupnya lagi. Namun, awan merah tidak bisa lagi mengembun dan dia hanya bisa melihat saat awan itu menghilang. Rasanya seperti melihat gunung emas dan perak di hadapan Anda, tetapi saat Anda mengulurkan tangan untuk meraihnya, Anda memperhatikan bahwa ada celah yang tidak dapat diseberangi antara itu dan Anda. Dengan cemas, pria parubaya itu menggigit jarinya dan menggambar simbol darah. Simbol-simbol itu terbang satu persatu ke awan merah. Secara bertahap, semakin banyak simbol darah memasuki awan merah. Akhirnya, kecepatan di mana awan merah menghilang sepertinya melambat. Pria parubaya itu santai sejenak sebelum wajahnya menjadi jelek lagi. Awan merah sudah sangat lemah dan akan menghilang, tetapi mereka distabilkan oleh simbol darah. Namun, aura biru tua tiba-tiba mengalir masuk karena sekarang lebih kuat dan mempercepat hilangnya awan merah. Melihat awan merah dengan cepat menghilang sampai hanya ada satu yang tersisa, pria parubaya itu mengeluarkan raungan marah saat dia menyerbu ke tengahnya. Saat tubuhnya memasuki awan merah, petir ungu memasuki tubuhnya. Dia merasakan sakit, tetapi juga sangat nyaman saat petir menyambarnya. Namun, ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat karena awan merah dengan cepat menghilang. Pria parubaya itu menatap langit dengan tercengang, wajahnya sangat suram. Sebelumnya, ketika akal ilahi menyapu, dia hanya menemukan menara es dan cahaya keemasan. Cahaya itu menyebabkan perasaan divinenya merasakan sakit, jadi dia mundur. Setelah itu, dia tidak bisa merasakan cahaya keemasan itu lagi. Setelah merenung sebentar, dia menggenggam tangannya dan berteriak, "Rekan kultivator yang menarik pembalasan dewa, saya Ozzy dari Suzaku. Saya ingin meminta rekan kultivator untuk menarik retribusi dewa lagi. Aku akan memberimu hadiah yang mahal." Petik 2. Setelah sekian lama dan masih tidak ada tanggapan, pria parubaya itu menghela nafas. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Ada teriakan saat lengan raksasa yang diselimuti aura biru terbang ke arahnya. Lengan itu mendarat di tangannya dan kemudian berubah menjadi debu. Makhluk ular itu hanya memiliki satu tangan tersisa. Ekspresi Red Butterfly tenang, tapi ada jejak amarah yang tersembunyi. Pria parubaya itu mendengus dingin dan perlahan berkata, "Jika bukan karena binatang sialan ini merusak peruntungan saya, maka saya akan bisa menyelesaikan teknik saya hari ini. Saya sudah sangat murah hati hanya dengan mengambil satu tangan." Kupu-kupu merah, ingat ini dengan baik. Petik 2. Kupu-kupu merah tidak berbicara. 7 orang di belakangnya hanya berani untuk diam-diam marah. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu bergerak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Dia sekali lagi terlihat sangat sakit. Hampir semua pembudidaya dari Aliansi Empat Sekte meninggal di tahun setelah pertempuran. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk tetap tersembunyi di Sueyu yang baru. Waktu perlahan berlalu. Setelah tinggal di sini selama setahun, Red Butterfly mengikuti pria parubaya itu ke Suzaku.
Adapun kuali hujan, tidak peduli berapa banyak penggarap Sueyu mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Mereka percaya bahwa itu ada di tangan para pembudidaya aliansi empat sekte yang masih hidup. Setelah Sueyu mengambil alih negara, sejumlah besar manusia dari Sueyu asli bermigrasi. Salju terus turun, menyebabkan Sueyu yang baru menjadi dingin selamanya. Satu persatu, menara es yang unik untuk Sueyu muncul. Setelah 3 tahun, tanah ini sepenuhnya menjadi milik Sueyu. Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun kemudian, di tempat yang berjarak 30.000 kilometer dari perbatasan Sueyu, cahaya berwarna pelangi secara bertahap mengembun. Bab 279 Perubahan Manik Penentang Surga. Itu adalah Wang Lin. Manik yang menentang surga telah mengalami perubahan misterius setelah menyerap roh bumi. Sebelumnya, mustahil baginya untuk tinggal di dalam selama 5 tahun. Tetapi setelah elemen tanah selesai, jumlah waktu yang bisa dihabiskan Wang Lin di dalam jauh lebih lama dari sebelumnya. Perubahan besar adalah bahwa surga yang menentang ruang angkasa sekarang memiliki energi spiritual di dalamnya. Tidak ada orang di sana sebelumnya. Energi spiritual ini jauh lebih murni daripada energi spiritual di luar. Meskipun Wang Lin tidak pernah merasakan energi spiritual surgawi, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam manik itu sedikit kurang murni daripada energi spiritual surgawi. Selain semua ini, perubahan terpenting adalah bahwa semua sumber cahaya kecil di dalam manik yang menentang surga telah berkumpul dan membentuk 5 massa besar cahaya di langit. Di antara 5 massa cahaya, 3 di antaranya bersinar terang, salah satunya hanya bersinar sedikit, dan yang terakhir sangat redup, tanpa warna apapun. Wang Lin telah menghabiskan bertahun-tahun di dalam surga menantang manik-manik mengamati massa cahaya. Dengan persepsinya, dia menyadari bahwa 5 massa cahaya ini terkait dengan unsur-unsur. Sangat mungkin bahwa 5 massa cahaya ini terbuat dari energi elemen yang dikumpulkan oleh manik-manik penentang langit. 3 yang bersinar terang adalah elemen air, tanah, dan api. Yang setengah bercahaya adalah elemen kayu. Sedangkan untuk cahaya redup sama sekali, itu adalah elemen logam. Bertahun-tahun yang dihabiskan Wang Lin untuk mengamati surga yang menentang manik-manik, dia mendapatkan perasaan yang sangat misterius dari cahaya. Seolah-olah mereka masih hidup. Jika seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin berada di dalam manik, mereka akan kesulitan memperhatikan ini. Wang Lin dapat menyadari hal ini saat dia mengolah domain hidup dan mati sendiri. Selama momen pencerahan, dia mampu mendeteksi kehidupan di dalam massa cahaya. Penemuan ini tiba-tiba meningkatkan minatnya pada massa cahaya. Situ Nan pernah berkata bahwa kemunculan surga yang menentang manik menyebabkan semua pembudidaya top di Suzaku dan bahkan pembudidaya dari planet lain datang dan memperjuangkannya. Setelah kehilangan tubuhnya, jiwa yang baru lahir melarikan diri ke surga menentang manik dan nyaris tidak selamat. Setelah serangkaian acara, dia bisa melarikan diri dari para pembudidaya itu. Setelah bertahun-tahun, manik-manik itu masuk ke dalam perut burung dan kemudian ditemukan oleh Wang Lin. Wang Lin telah memiliki manik yang menantang surga ini selama lebih dari 400 tahun, tetapi dia masih belum berhasil menemukan fungsi sebenarnya. Dalam pandangannya, manik ini hanya dapat mengubah waktu sampai tingkat tertentu dan dapat mengubah air normal menjadi air dengan energi spiritual. Kemampuan ini sangat berguna untuk pembudidaya di bawah tahap formasi jiwa, tetapi mereka tidak semua berguna untuk formasi jiwa dan di atas pembudidaya. Bagaimanapun, bagi para pembudidaya melewati tahap pembentukan jiwa, energi spiritual di dunia fana tidak lagi cukup murni untuk diolah. Hanya energi spiritual celestial yang dapat digunakan, jadi energi spiritual dari dunia fana ini benar-benar tidak menarik bagi mereka. Membuat air dengan energi spiritual dan perubahan waktu agak berguna, tetapi hanya dengan kemampuan ini, tampaknya tidak tepat bagi pembudidaya top Suzaku dan planet lain untuk datang dan memperjuangkan manik itu. Wang Lin percaya bahwa manik yang menentang surga ini pasti memiliki kegunaan lain. Mengapa lagi semua pembudidaya yang kuat itu memperebutkannya? Situ Nan telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah bertahun-tahun belajar, dia percaya bahwa manik-manik penentang surga hanya akan menunjukkan sifat aslinya setelah 5 elemen selesai. Mungkin pada saat itu, akhirnya akan mengungkapkan sedikit kekuatannya. Ketertarikan Wang Lin pada kekuatan sejati surga yang menentang manik tidak hanya tidak berkurang seiring waktu, tetapi dia menjadi lebih tertarik.
Dia bahkan memiliki harapan bahwa 5 masa cahaya akan menjadi seperti 5 roh elemen yang dimiliki oleh wanita berjubah putih itu. Tentu saja, ini semua hanya spekulasi. Wang Lin berdiri di Sueyu yang baru dan menghela nafas. Selain mempelajari 5 masa cahaya, sisa waktunya dihabiskan untuk mengembangkan domain hidup dan mati. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di dalam surga menentang manik, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mengembangkan domain hidup dan mati, kekuatan pengubah waktu dari surga menentang ruang telah kehilangan penggunaannya. 5 tahun telah berlalu di luar. Tidak peduli berapa banyak waktu yang berlalu di dalam manik itu masih 5 tahun untuk domainnya. Hal ini sangat membingungkan Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasakan tingkat kultivasinya sendiri. Dia hanya perlu mengolah domainnya selama 4 tahun lagi sebelum akhirnya mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin percaya bahwa begitu dia mencapai tahap formasi jiwa, jika dia bertemu dengan wanita tua formasi jiwa tahap tengah, dia akan dapat melakukan perlawanan bahkan tanpa pembalasan ilahi. Wang Lin terpaksa meninggalkan surga menentang ruang manik. Bahkan dengan semua perubahan, 5 tahun adalah batasnya. Untuk sementara, Wang Lin tidak akan bisa tinggal di dalam selama itu. Wang Lin menghela nafas. Alih-alih terbang, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meletakkan topi jerami itu dan perlahan berjalan di atas lapangan es. Salju mengamuk dan udara dingin berusaha menyerbu tubuhnya setiap kali dia menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia melihat kota es di kejauhan. Di pusat kota ada menara es setinggi 30 lantai dengan manik-manik yang memancarkan cahaya misterius. Tanah di bawah kakinya sekarang milik Sueyu yang baru, jadi dia benar-benar tidak punya hak untuk campur tangan dalam masalah ini. Dia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan 4 tahun ke depan untuk mencapai tahap formasi jiwa. Ketika Wang Lin tiba di kota es, dia tidak terlihat berbeda dari manusia biasa. Sueyu juga memiliki manusia. Setelah mereka pindah ke tanah baru, mereka membangun kota-kota baru dengan bantuan para penggarap. Wang Lin diam-diam muncul di dalam kota. Saat dia melihat semua rumah es, dia tidak bisa membantu tetapi merasa seperti berada di tempat asing. Tidak banyak orang yang berjalan-jalan di luar dan tidak banyak penginapan atau restoran. Pemandangan paling umum di kota ini adalah toko patung es. Di luar hampir setiap rumah ada seseorang yang mengukir balok es raksasa dengan pahat, menciptakan pahatan es yang sangat kasar. Ada yang aneh dengan orang-orang ini. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara sama sekali. Mereka semua terburu-buru ke suatu tempat atau fokus pada mengukir es. Juga, setiap kali patung es selesai dibuat, semua manusia di sekitar akan membantu memindahkannya ke menara es. Setelah meninggalkan patung es di sana, seseorang dari menara akan menerimanya. Wang Lin merenung sedikit. Penampilannya tampak agak aneh, jadi orang lain sudah memperhatikannya. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Begitu dia mencapai daerah terpencil, dia menghilang. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Selama tahun ini, Wang Lin telah melakukan perjalanan ke seluruh Sueyu dan telah memasuki hampir setiap kota. Orang-orang tidak lagi memperhatikannya saat dia mulai berpakaian seperti manusia Sueyu lainnya setelah pergi ke kota pertama. Dia sekarang mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu binatang dan topi binatang yang dibuat-buat. Wang Lin belajar banyak tentang Sueyu selama 1 tahun di sini. Manusia Sueyu hanya ada untuk membuat patung es untuk para pembudidaya. Mereka menciptakan patung es untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Tidak ada keluarga kerajaan atau yang serupa dengan mereka di Sueyu. Sebaliknya, setiap kota dimiliki oleh seorang pembudidaya yang kuat. Wang Lin telah menemukan apa gunanya patung es itu dalam setahun terakhir ini. Para pembudidaya akan mengambilnya, menempatkan formasi pada mereka, dan kemudian menggunakan teknik khusus untuk menghidupkannya, membuatnya menjadi sesuatu seperti boneka. Metode ini sangat misterius. Itu membutuhkan penggunaan esensi inti dari pembudidaya Sueyu. Wang Lin telah mempelajarinya untuk waktu yang lama dan masih belum dapat mempelajari apapun. Adapun pahatan es itu sendiri, sebagian besar dijual ke negara lain. Harganya bervariasi tergantung pada tingkat budidaya patung es yang ditampilkan. Patung es paling mahal adalah level jiwa baru lahir. Wang Lin hanya melihat beberapa dibuat di semua kota yang dia kunjungi. Tingkat kegagalan untuk membuatnya sangat tinggi.
Adapun patung es formasi jiwa, Wang Lin masih belum menemukan kota yang bisa menghasilkannya. Jenis boneka itu mungkin sangat sulit diproduksi, atau bahkan tidak mungkin. Jika mereka bisa dengan mudah membuatnya, maka kekuatan pembudidaya Sueyu akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Di tahun ini, Wang Lin telah menyaksikan 3 kejadian di mana sejumlah besar patung es dibeli oleh negara peringkat 4 lainnya. Patung es ini membutuhkan sejumlah besar bahan untuk dibuat, tetapi itu adalah fondasi infrastruktur Sueyu, jadi tidak ada biaya yang dihemat. Selain semua ini, ada sejumlah besar manusia yang mulai menambang di pembuluh darah roh di tanah ini. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah budak karena semua yang mereka lakukan adalah melayani para pembudidaya. Yang paling membingungkan Wang Lin adalah bahwa manusia merasa bangga melakukan ini. Mereka tidak menolak jenis perawatan ini. Bahkan jika mereka terlalu banyak bekerja, tidak ada keluhan. Wang Lin sampai pada kesimpulan setelah menghabiskan 1 tahun di sini. Sueyu adalah negara yang sangat aneh. Ada satu hal lagi yang mengejutkan Wang Lin. Semua manusia membawa patung es kecil bersama mereka. Patung es ini terhubung dengan pembudidaya paling kuat di kota masing-masing. Tidak peduli seberapa lelahnya mereka atau bahkan jika mereka sekarat, setiap pagi dan sore hari mereka akan mengeluarkan patung es kecil untuk berdoa. Mereka akan berlutut di tanah dengan pengabdian penuh. Semua hal yang tidak dapat dipercaya ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan yang sangat aneh tentang Sueyu. Negara ini, seperti salju dan es yang menutupinya, tidak memiliki tanda-tanda kekuatan atau kehidupan. Langit juga sama. Ada perasaan menjemukan kemanapun dia pergi. Bab 280 Tuan. Setelah setahun bepergian, Wang Lin memilih kota kecil. Meskipun dia tidak menyukai kota ini, teknik patung es benar-benar menarik perhatiannya. Wang Lin membuat ukiran kayu, jadi jika dia bisa mempelajari teknik ini dan menggunakannya pada ukiran kayu, dia akan memiliki senjata lain. Selain itu, ada alasan penting lain yang membuat Wang Lin tidak mau meninggalkan tempat ini. Manusia di sini tidak memiliki kehidupan di dalamnya, yang merupakan hal yang sangat aneh. Wang Lin percaya bahwa dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kematian di sini. Wang Lin menetap di sebuah kota kecil dekat perbatasan utara Sueyu. Tidak banyak orang di kota ini dan pembudidaya yang mengendalikannya berada pada tahap akhir dari formasi inti. Kultivator ini menghilang tanpa jejak 2 malam setelah Wang Lin tiba. Namun, tidak seorang pun kecuali Wang Lin yang tahu tentang kepergiannya. Di hari ketiga, Wang Lin menyamar sebagai orang ini dan berjalan keluar dari menara es yang hanya memiliki 11 lantai. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sebagai pemakan jiwa untuk mencuri semua ingatan dari kultivator formasi inti tahap akhir ini. Alih-alih membunuhnya, dia mengendalikannya dan menguncinya di dalam formasi, kalau-kalau dia menjadi berguna di kemudian hari. Awalnya, dengan tingkat kultivasi kultivator ini, dia tidak memiliki hak untuk memiliki menara es, tetapi pamannya memiliki kekuatan di Sueyu, jadi dia ditugaskan di kota kecil dan menara es ini. Melalui ingatan orang ini, Wang Lin mengetahui bahwa jenius Sueyu bernama Red Butterfly dan dia telah pergi dengan seorang kultivator Suzaku beberapa tahun yang lalu. Bersama dengan 7 tetua agung yang pergi, 13 lebih banyak pembudidaya yang bahkan lebih tua dari tetua agung telah pergi juga. Mereka pergi ke Suzaku untuk menerima upacara pemberdayaan. Permintaan Red Butterfly untuk bergabung dengan Suzaku adalah menjadikan Sueyu negara budidaya peringkat 5 dan memberi mereka rumah baru. Permintaan kedua telah diselesaikan. Sekarang tinggal yang pertama tersisa. Semua pembudidaya di Sueyu tahu sedikit tentang ini, tetapi karena paman pembudidaya ini, ia tahu lebih banyak dari biasanya. Untuk negara budidaya peringkat 4 untuk naik ke peringkat 5, seorang kultivator di negara itu harus mencapai tahap transformasi jiwa. Upacara pemberdayaan adalah teknik yang sangat kuat dan menantang surga. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dengan peluang sangat tinggi untuk gagal. Namun, jika berhasil, maka orang itu akan mencapai tahap transformasi jiwa. Satu-satunya downside adalah bahwa tidak peduli berapa banyak kehidupan yang dimiliki orang itu, mereka hanya akan memiliki 100 tahun lagi untuk hidup. Juga, tingkat kultivasi orang itu akan selamanya macet pada tahap awal transformasi jiwa. Tidak ada cara untuk mengubah ini. Mereka hanya akan memiliki 100 tahun untuk hidup, dan setelah itu berlalu, mereka akan mati.
Akibatnya, ini juga merupakan kesempatan bagi mereka yang terjebak pada tahap akhir formasi jiwa. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa, jadi itu layak dicoba. Selama salah satu dari 13 orang itu berhasil, Suzaku akan memberi Sueyu hak istimewa negara budidaya peringkat 5 selama 100 tahun. Selama 100 tahun itu, salah satu dari 7 tetua agung yang mengikuti Red Butterfly akan mencapai tahap transformasi jiwa, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai negara budidaya peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang Suzaku janjikan pada Red Butterfly. 4 negara budidaya peringkat 4 sekitarnya semuanya telah menerima takdir mereka dan siap untuk menjadi subjek Sueyu. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh serikat kultivasi daripada Suzaku. Negara manapun dapat memberontak, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun karena harga pemberontakan akan dihapuskan. Wang Lin berjalan keluar dari menara es dan melihat 2 pembudidaya yayasan di luar. Yang satu laki-laki dan perempuan lainnya. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka berlutut dan memberi hormat kepada guru mereka. Wang Lin mengangguk dalam diam. Wang Lin tahu bahwa orang ini memiliki 3 murid dan kecantikan kecil ini adalah yang termuda. Dia juga yang paling manja dan memiliki hubungan rahasia dengan kultivator Wang Lin yang menyamar sebagai. Hal semacam ini sangat jarang terjadi antara guru dan murid di negara kultivasi lain. Bahkan jika itu terjadi, itu akan tetap dirahasiakan. Tetapi di negara yang luar biasa ini, itu adalah hal yang sangat umum. Menurut ingatan kultivator ini, ada banyak kultivator lain di Sueyu yang memiliki hubungan dengan murid mereka. Hal-hal seperti ini telah menjadi begitu umum sehingga tidak ada yang meremehkan orang yang melakukannya. Kultivator ini bahkan pernah mengeluh bahwa jika kupu-kupu merah tidak diberkati oleh surga, dia harus melayani tuannya juga. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit tentang masalah ini. Itu menyebabkan pendapatnya tentang Sueyu menjadi lebih buruk. Adapun murid laki-laki, meskipun dia tampak tua, dia adalah yang tertua kedua. Dia menunjukkan rasa hormat kepada tuannya di permukaan, tetapi dia benar-benar membenci hubungan tuannya dengan saudara perempuan magang juniornya. Wang Lin memperoleh semua informasi ini dari pembudidaya formasi inti, yang awalnya berencana untuk mengirim murid laki-laki ini pergi sehingga dia tidak akan merusak pemandangan. Dengan tangan di belakang punggung dan suara yang sangat netral, Wang Lin perlahan bertanya, apakah embrio es baru telah tiba? Embrio es adalah apa yang oleh para pembudidaya Sueyu disebut sebagai patung es. Murid kedua dengan cepat menjawab, Tuan, mereka berdua baru saja tiba. Wang Lin dengan lembut mengangguk dan berkata, keluarkan dan biarkan aku melihat apakah kalian berdua telah meningkatkan teknikmu. Wang Lin memperoleh penjelasan yang sangat rinci tentang metode tersebut dari ingatan para kultivator. Dari sudut pandangnya, teknik ini terkait dengan inti pembudidaya Sueyu dan sangat rumit. Selain energi spiritual, pembudidaya Sueye juga menyerap energi dingin dari salju saat mereka berkultivasi. Energi dingin ini adalah sesuatu yang harus mereka serap karena memungkinkan mereka meninggalkan tubuh mereka untuk membentuk raksasa es ketika mereka mencapai tahap jiwa baru lahir. Namun teknik ini memiliki tingkatan dan tidak mudah didapat. Kultivator yang ditangkap Wang Lin hanya memiliki 4 level pertama, dan itu hanya karena dia telah mempelajarinya secara diam-diam. Murid kedua dengan cepat mengangguk dan mengeluarkan 2 patung es setinggi 3 kaki dari tas pegangannya. Kedua patung itu adalah makhluk dengan tubuh burung dan kepala manusia. Itu terlihat sangat ganas. Setelah setahun bepergian, Wang Lin tahu bahwa ini adalah pahatan es dari salah satu makhluk penjaga Sueyu, peri salju. Murid kedua memusatkan pandangannya dan sedikit berkultivasi. Kemudian tangan kirinya membentuk beberapa segel sampai terbentuk bola darah hitam. Dia menunjuk ke arah bola darah dan memotongnya. Dia kemudian mendorong Sliver ke dalam patung es. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari jarinya dan memasuki patung es, menciptakan tanda yang terlihat seperti pembuluh darah. Dahi murid kedua berkeringat. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil sepotong darah lagi, dan mendorongnya ke dalam patung es. Tiba-tiba, urat kedua muncul di patung es. Pada titik ini, bola darah di tangan murid kedua menghilang tanpa suara. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat duduk untuk berkultivasi. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi diam-diam dia berhasil mengetahui lebih banyak tentang teknik itu. Menurut ingatan pembudidaya, persyaratan untuk menyelesaikan langkah pertama adalah meletakkan 9 urat darah di peri salju. Saat dia memikirkan ini,
murid perempuan itu berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dengan mata yang cantik dan berbisik, "Guru, Anda belum menjawab pertanyaan saya dari beberapa hari yang lalu, jadi kultivasi murid mengalami masalah. Silakan datang dan beritahu saya malam ini." Petik 2. Wang Lin masih mempertimbangkan urat darahnya, jadi dia dengan santai mengangguk dan berkata, "Bicaralah, masalah apa?" Murid perempuan itu tiba-tiba terkejut dan melihat sekeliling. Wajahnya menjadi merah saat dia bertanya dengan menawan, "Bicara tentang itu di sini." Wang Lin mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan para kultivator. Ada makna lain dari pertanyaan murid ini. Berpikir tentang ini, Wang Lin hendak berbicara, tetapi wajah murid perempuan itu menjadi lebih merah dan pakaiannya tiba-tiba jatuh, memperlihatkan setengah dari tubuhnya. Alis Wang Lin berkerut. Dia melambaikan lengan bajunya dan pakaian wanita itu kembali ke tubuhnya. Dia kemudian menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Murid perempuan merasakan tekanan dingin di sekelilingnya. Ekspresinya segera berubah dan dia berlutut di tanah ketakutan. Setelah waktu yang lama, dia dengan hati-hati berdiri. Dia sangat takut karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk membuat marah tuannya. Pada saat ini, murid kedua selesai berkultivasi. Dia memandang murid perempuan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tangannya bergerak lagi untuk membentuk bola darah lagi dan mulai membentuk pembuluh darah sekali lagi. Murid kedua membutuhkan waktu beberapa jam untuk hampir menyelesaikan 9 pembuluh darah. Sebagian besar waktu ini dihabiskan untuk berkultivasi untuk menyesuaikan tubuhnya. Jelas bahwa memproduksi patung es ini sangat merugikannya. Ketika patung es selesai dibuat, murid kedua menarik napas dalam-dalam, berlutut di depan patung es, dan mulai menggumamkan doa. Kemudian dia berdiri, mengatupkan giginya, dan menunjuk ke titik pertemuan 9 pembuluh darah. Setelah ledakan, murid kedua batuk darah dan dikirim terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Adapun patung es, 9 urat darah bergerak seperti ular. Kemudian 2 pembuluh darah bersentuhan dan patung es itu meledak menjadi potongan-potongan es. Wajah murid kedua menjadi pucat dan dia dengan malu berkata, "Murid telah gagal lagi." Wang Lin tidak repot-repot dengan muridnya tetapi menatap patung es itu. Dia mencari ingatan pembudidaya untuk bagian penting dalam memproduksi pahatan es. Tepat pada saat ini, Wang Lin memperhatikan sesuatu. Dia mendongak dan melihat pedang dengan cepat terbang ke arah ini.